suaranya bisa terdengar dengan jelas? Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan rahmatnya lah kita bisa berjumpa di malam hari ini. Ucapan selamat datang kepada narasumber dan juga para peserta yang telah menyempatkan hadir dalam webinar malam hari ini yang bertema Siap Mengelola Kebingungan dalam Menentukan Pilihan Karir yang Tepat. Pada kesempatan kali ini, saya Fitria Retnaliviani atau bisa dipanggil Fitria, selaku moderator akan memandu acara webinar ini selama kurang lebih 90 menit ke depan. Diskusi menarik kali ini tentunya dilatar belakangi oleh pertanyaan, yaitu mau lulus atau bahkan udah lulus, tapi passionmu nggak sesuai sama bakat. Terus gimana nanti kita pilih kerja yang tepat? Oke, nah maka harapannya setelah keluar dari Zoom meeting nanti, kita semua bisa mengetahui dan menerapkan cara-cara mengelola kebingungan kita tersebut dalam menentukan pilihan karir yang tepat. Begitu. Oke, seperti yang udah teman-teman ketahui ya, narasumber pada malam hari ini yaitu Bu Dian Sudiono Putri, MPSI Psikolog, yang merupakan founder dan juga psikolog di Biro Psikologi Lentera. Beliau juga merupakan psikolog di beberapa lembaga seperti di solution.id, Halodoc, bundapedia.co.id, School of Parenting, dan juga beberapa lembaga lainnya. Nah, Bu Dian ini juga pernah menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Negeri Malang pada tahun 2009 hingga 2013. Dan juga melanjutkan studi magisternya di S2 Magister Profesi Klinis Dewasa di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2016. Nah, berikut beberapa pengalaman pengembangan diri beliau yang sangat luar biasa. Oke, langsung aja ya kita sapa Bu Diannya, yang sepertinya beliau udah join nih. Selamat malam Bu Dian. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Fitri ya. Waalaikumsalam Ibu. Ini enaknya saya manggil Bu Dian, Kak Dian atau gimana nih? Panggil Kak Dian aja ya, kita kayaknya seumuran kok. Oke, oke. Anggap aja Kita seumuran. panggil. Oke, kita panggil Kak Dian. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah sehat-sehat atau bagaimana, Kak? Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat, meskipun agak sakit dikit, tapi kerjaan harus tetap jalankan Mbak ya. Ah, benar-benar. Oke, sepertinya teman-teman udah nggak sabar dan eh, kayaknya kita foto dulu gak sih? Kita foto dulu aja kali ya. Boleh. Oke, buat teman-teman boleh banget eh, on cam atau bisa juga pakai virtual backgroundnya. Nah, sebelumnya maaf nih, saya nggak pakai virtual background karena tadi saya coba kok muka saya jadi nyatu nih dengan virtual backgroundnya gitu. Jadi kayaknya lebih baik gini aja deh. Oke, boleh on cam dulu ya teman-teman. Kita ada eh, berapa slide nih? Ada 7. Wah, lumayan banyak banget ini. Oke, siap ya. Saya satu, satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you.
Oke, kita langsung aja kali ya Kak Dian ya, biar nggak malam-malam ya. Baik. Nanti buat teman-teman yang pengen tanya-tanya dan punya pertanyaan waktu di tengah-tengah, nah bisa banget em, tulis pertanyaannya di kolom chat. Nah, atau nanti yang pengen nanya secara langsung, bisa di-keep dulu pertanyaannya, nanti bisa on mic di sesi tanya jawab, gitu ya. Dan nanti juga bakal ada door prize buat teman-teman yang aktif bertanya. Nah, door prize-nya apa? Itu rahasia ya. Oke, langsung aja kepada Kak Dian Sudiano Putri disilahkan. Oke, saya izin untuk share screen-nya ya, Mbak. Oh iya, oke. Sebentar. Oke, sebentar. Kejauhan. Oke, baik. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum sebelumnya teman-teman semua. Sorry kalau misalnya saya agak batuk ya. Oke, hari ini kita akan membahas seputar bagaimana sih kiat untuk mengelola kebingungan dalam menentukan pilihan karir yang tepat. Sebenarnya kalau saya mau sharing sedikit, kebetulan karena saya juga merupakan salah satu founder dan juga psikolog yang banyak menangani kasus-kasus dalam hal seperti ini, memang sekarang banyak banget ya yang saya rasakan kesadaran masyarakat, terutama dari orang tua ataupun anak mudanya itu sendiri ya, karena kan biasanya memang kebingungan karir ini munculnya di usia muda, di usia mungkin sekitar 18 sampai 20 sekian tahun gitu ya. Termasuk dalam quarter life crisis nih, kalau banyak anak-anak yang datang gitu, kayak kedatangan untuk mengonsultasikan masalah pribadi, itu biasanya hadir di biro saya gitu ya, baik dari orang tua yang memang sengaja untuk melakukan tes kepada anaknya, minta dites supaya nanti tahu nih pilihan kuliah, jurusan kuliah yang tepat sesuai minat dan bakatnya lah, atau mungkin bagi yang kuliah semester akhir atau bahkan sudah lulus dan belum mendapatkan pekerjaan tuh sebenarnya mereka juga datang untuk mengkonsultasikan terkait kondisi karir mereka juga. Nah, memang sebenarnya kan eh, saya background pendidikannya di ranah klinis dewasa. Cuman memang salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam usia klinis dewasa atau di usia dewasa adalah salah satunya adalah penentuan karir. Gitu. Oke, sebelumnya kenalan dulu kali ya. Tadi sudah dijelaskan singkat terkait CV saya, mungkin ini update terbarunya gitu ya. Saya seorang psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia dengan program peminatan sebenarnya klinis dewasa. Seperti itu. Terus saat ini saya merupakan founder dari Biro Psikologi Lentera. Bisa di follow mungkin IG dari Biro Psikologi Lentera sendiri. Kalau ada yang mau lihat-lihat atau melakukan assessment maupun konsultasi, boleh nanti bisa di booking by DM Instagram juga bisa gitu ya. Nah, saat ini kebetulan karena saya sudah berpraktik dari tahun 2017 sampai saat ini, dan saya merasa saya penting untuk punya relasi rekan kerja kolega, maka saya juga tergabung di beberapa kepengurusan. Jadi di Indonesia ini ada Himpunan Psikologi Indonesia atau disingkat dengan HIMSI. Nah, saya itu tergabung HIMSI Cabang Malang sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kebetulan menjadi pengurus utamanya juga, jadi pengurus intinya. Tapi per tahun kemarin saya juga melebarkan sayap saya untuk menjadi pengurus di Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Timur. Jadi pengurus di wilayah seperti itu. Termasuk di kepengurusan ada namanya di bawah naungan HIMSI itu ada ikatan. Nah, karena saya psikolog klinis, saya masuk ke ikatan psikolog klinis. Saya kebetulan juga menjadi pengurus pusatnya seperti itu. Nah, selain itu yang saat ini mungkin lagi rutin diikuti adalah tadi sudah disampaikan oleh moderator. Sebenarnya saya tergabung dalam beberapa asosiasi ya di beberapa tempat gitu. Tapi saat ini yang masih aktif sekali itu di UPTD PPA Kabupaten Malang. Jadi ini di bawah naungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang, dan secara online-nya saya di solution.id seperti itu. Jadi kalau untuk di UPTD PPA sendiri, penanganan saya lebih banyak kepada kasus-kasus korban tindak kekerasan baik secara fisik, seksual maupun verbal gitu ya di area Kabupaten Malang. Jadi memang ranahnya atau cakupan kerjanya di kabupaten. Kalau yang untuk online di solution dan saya sendiri kan juga berpraktek di rumah sendiri ya, di biro sendiri. Nah, di mungkin 2 tahun terakhir saya juga aktif menjadi praktisi di acara atau di kegiatan praktisi mengajar yang diadakan oleh Kemendikbud. Jadi sudah selama 3 semester terakhir
dari gelombang 5 sampai gelombang 4 waktu itu. Nah, untuk semester ini pun saya sudah mendaftar di praktisi mengajar. Ini kan juga di beberapa universitas ya. Saya sempat di mengajar secara daring di Universitas Tadulako di Palu. Saya juga sempat mengajar secara online dan offline di Yudharta Pasuruan, kemarin yang terakhir juga di Universitas PGRI Madiun. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah keterimanya yang di Malang dan juga di Surabaya seperti itu. Oke, mungkin itu sekilas gambaran dari saya terkait diri saya. Nah, kita langsung masuk aja mungkin ya terkait dengan materi yang mau saya bahas hari ini. Bagaimana sih cara menentukan kebingungan gitu ya tentang karir? Nah, sebelum kita jauh-jauh membahas tentang gimana caranya gitu ya, mungkin ada baiknya kita sekarang berfokus pada pengertian karir itu sendiri. Gitu. Karena orang itu sering kali datang konseling menanyakan sesuatu yang sebenarnya mereka sendiri tuh belum paham pengertian dari konteks itu apa. Kayak quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis itu? Apakah itu sebuah gangguan atau bukan? Karena sebenarnya quarter life crisis sendiri itu bukan sebuah gangguan, itu adalah penamaan untuk kondisi-kondisi di usia-usia seperempat abad gitu. Makanya disebutnya quarter life crisis. Kalau di dalam buku pengelompokan gangguan kejiwaan itu nggak ada istilah quarter life crisis. Gitu. Jadi itu hanya penamaan. Kayak istilahnya zaman-zaman COVID itu ada yang compulsive buying. Nah, itu pun nggak ada di buku diagnosis untuk gangguan kejiwaan. Cuman adanya adalah gangguan kompulsivitas, gitu, gangguan kompulsif. Tapi untuk kompulsif buying itu sendiri nggak ada. Nah, apakah kemudian dimaknai sebagai sebuah gangguan atau tidak, itu perlu waktu sebenarnya gitu ya. Jadi kita perlu paham dulu nih sebenarnya term yang mau kita konsultasikan. Oke, saya masuk lagi untuk karir itu sendiri, ada salah seorang tokoh dalam psikologi bernama Donald Super gitu ya, itu mendefinisikan karir itu sebagai kombinasi dan urutan peran-peran yang dimainkan seseorang selama masa hidupnya. Jadi sebenarnya karir itu adalah sebuah peran dalam hidup kita. Kayak ibaratnya gini, saya sekarang memiliki karir mungkin orang melihatnya sebagai seorang psikolog gitu ya, atau sebagai seorang dosen. Nah, bagi saya karir ini hanya salah satu peran dalam hidup saya. Karena sebenarnya banyak peran-peran lain yang saya jalani. Gitu. Jadi, pilihan karir adalah pilihan peran juga. Seberapa bisa kita nantinya untuk menjalankan peran ini di antara peran-peran kehidupan yang lain. Contohnya gimana nih? Contohnya, satu, peran saya itu sebagai anak kalau di rumah. Karena saya ada orang tua di rumah. Saya sebagai kakak kalau di rumah, karena juga ada adik saya di rumah. Saya sebagai tante kalau di rumah, karena saya punya beberapa ponakan di rumah. Saya juga sebagai dosen kalau di luar rumah misalnya gitu ya, ketika saya misalnya mengajar. Saya sebagai psikolog ketika saya berada di biro. Saya sebagai teman bagi sahabat-sahabat saya. Jadi itu adalah karir-karir saya saat ini. Itu adalah peran-peran yang saya miliki. Nah, seringkali kita tuh berfokus pada karir yang konteksnya adalah keuangan, konteksnya adalah keberhasilan, konteksnya adalah, oh, saya nanti akan jadi orang hebat. Padahal untuk menjadi orang hebat itu nggak cuma dari satu karir, nggak cuma dari satu peran, perannya ada banyak, gitu ya. Oke, saya kerucutkan di sini karir dalam hal pendidikan atau misalnya pekerjaan. Karena kan teman-teman di sini biasanya sudah lulus kuliah atau mungkin baru mau lulus kuliah atau sudah lulus kuliah tapi belum dapat pekerjaan ya. Kita kerucutkan karirnya dalam hal pekerjaan. Jadi peran dalam hal pekerjaan. Seringkali kita itu memilih peran tanpa berpikir seberapa bisa sih kita ini mampu untuk menjalankan peran itu. Kayak contohnya gini deh, saya disuruh bermain peran sebagai apa ya, Cinderella misalnya gitu. Muka saya aja udah nggak cocok ya jadi Cinderella. Saya cakep enggak, terus galak iya mukanya gitu ya, lebih cocok marah-marah. Jadi saya dibanding jadi Cinderella, better saya jadi ibu tirinya deh, atau mungkin saudara tirinya Cinderella. Jadi kalaupun ada misalnya lowongan atau casting Cinderella, kita tuh perlu mikir loh sebenarnya, apakah kita cukup sesuai untuk masuk ke dalam casting itu dibandingkan dengan misalnya cewek-cewek lain nih atau uh, calon-calon orang yang mau ikut casting itu yang lain gitu ya, mungkin mereka secara fisik lebih oke, secara kepribadian juga lebih lemah lembut dibandingkan saya gitu ya. Jadi hal itulah yang harus kita sadari bahwa karir itu sebenarnya adalah peran dari hidup kita. Nah, ada sebuah teori juga dalam psikologi yang menyebutkan bahwa karir itu ada prosesnya sebenarnya, ada prosesnya dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah growth. Growth ini di usia 4 sampai 13 tahun. Jadi kita bayangkan anak usia 4 sampai 13 tahun atau kita dulu usia 4 sampai 13 tahun, biasanya anak itu sudah memiliki kesadaran terhadap masa depan. Jadi
anak tuh tahu, oh nanti habis saya lulus SMP, terus naik SMA, terus saya kuliah, terus saya kerja. Tugasnya begitu, tugas kehidupannya tuh begitu. Atau mungkin setelah itu menikah, misalnya gitu ya. Jadi anak-anak di usia 4 sampai 13 tahun ini sudah memiliki pemahaman tentang masa depan. Kemudian fase kedua di usia 14 sampai 24 tahun. Itu beberapa bagian dari teman-teman di sini ada yang berada di usia ini ya. Nah, ini pada fase fase exploration ini itu memilih dan merencanakan preferensi karir sementara. Kenapa? Karena kita pun terstimulasi oleh orang-orang yang masih terbatas. Misalnya saya dulu, kedua orang tua saya itu PNS. Banyak PNS yang memang kerjanya dulu dua-duanya tidak nakar keras. Jadi saya tahunya tuh, oh pekerjaan tuh mungkin PNS, dokter, ABRI, dan rekomendasi-rekomendasi dari misalnya kayak apa namanya nama-nama pekerjaan di Indonesia gitu ya. Saya tahunya cuma itu terbatas. Dulu saya nggak tahu ada yang namanya psikolog tuh nggak tahu. Gitu. Jadi keterbatasannya masih itu. Sehingga keinginan kita pun hanya terbatas pada referensi-referensi yang kita miliki. Even di usia 20 sekian tahun ke atas pun, itu banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya misalnya kalau mau jadi dokter kamu harus memasuki kuliah kedokteran dulu yang mana di situ banyak hal yang harus dilakukan. Kuliahnya 4 tahun, nanti koasnya 2 tahun, nanti ini berapa tahun baru jadi dokter, baru bisa buka praktek sendiri. Setelah itu nanti mau ambil spesialis sekian tahun lagi. Ternyata tuh anak-anak belum memahami kondisi tersebut, terutama sebelum mereka datang dan memang nyemplung di bidang itu gitu. Jadi banyak kok mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang juga datang pada saya dan ternyata mengeluh, kok saya nggak bisa, kok saya sulit ya untuk masuk kedokteran. Padahal udah keterima di FK, padahal juga sudah menjalani 1-2 semester dan merasa berat loh. Apakah selama ini nggak pernah tahu dulu bahwa kuliah kedokteran itu sebegitu susahnya? Karena banyak juga klien-klien yang datang, Mbak, saya tuh pengen loh sebelum sebenarnya dulu jadi psikolog gitu ya. Tapi saya nggak tahu caranya gimana. Tapi dulu saya nggak bisa masuk ke fakultas psikologi misalnya gitu. Tanpa mereka tahu bahwa untuk menjadi psikolog itu pun tidak mudah. Gitu. Jadi ya saya jelaskan untuk jadi psikolog itu prosesnya begini. Saya jelasin, saya ceritakan lah masa lalu saya gitu ya waktu saya mengikuti program pendidikan dulu seperti apa. Dan faktanya memang mereka tidak tahu tentang itu. Jadi baru merencanakan dan punya preferensi. Nah, barulah masuk ke fase establishment di usia 25 sampai 45 tahun. Nah, biasanya pada usia ini memang orang-orang itu atau usia-usia ini seseorang itu sudah memiliki pekerjaan tertentu atau setidaknya sudah mengamankan posisi-posisi di mana dia bisa tembak untuk dia lamar. Gitu. Jadi misalnya beberapa orang nih ya yang saya ketemu nih anak-anak muda yang saya rasa secara penampilan dia cantik, dia anggun, pintar berdandan. Saya tanya biasanya, kamu tuh nggak kerja di mana? Rata-rata menjawab, saya pilih masuknya di perbankan. Kenapa? Karena mereka tahu, look kayak mereka itu bisa masuk di perbankan. Gitu. Jadi mereka punya apa ya posisi-posisi yang aman, posisi-posisi yang aman untuk bisa ditembak atau dilamar. Atau kalaupun memang seseorang sudah memiliki profesi kayak saya nih misalnya, usia saya tuh di rentang ini gitu ya, usia saya di rentang ini. Maka secara tidak langsung pun saya akan mengamankan posisi saya sebagai psikolog. Nggak mungkin saya tiba-tiba balik jadi pengusaha. Nggak mungkin saya tiba-tiba tutup biro psikologi saya jadi misalnya jadi melamar jadi marketing di sebuah perusahaan. Enggak. Kenapa? Karena bagi saya untuk memulai itu jauh lebih sulit. Jadi lebih baik saya mengamankan posisi saya sekarang dan membuatnya untuk naik, growth, berkembang gitu. Namun tetap menyesuaikan dengan persyaratan yang ada. Jadi kayak misalnya sekarang ini saya setiap 5 tahun harus perpanjangan surat izin praktik namanya. Nah itu harus saya lakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengamankan posisi. Gitu. Jadi ada kalian akan tahu bahwa nanti setiap posisi atau pekerjaan itu menuntut kalian untuk punya persyaratan yang memang mengharuskan kalian bisa stay di situ. Nah, selanjutnya di usia 45 sampai 65 tahun ini akan berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah dicapai. Jadi jarang orang di usia ini itu pindah tempat kerja gitu ya, resign terus untuk pindah ke tempat yang baru itu jarang sekali karena mereka akan lebih cenderung berusaha mengamankan posisi mereka. Gitu, makin tinggi yang ada. Jadi kayak mengejar karya yang lebih tinggi untuk bisa mengamankan posisi juga. Dan yang terakhir di usia 65 tahun ke atas ini mereka mulai merasakan energi yang menurun ya, baik secara minat maupun kemampuan fisik gitu ya. Makanya biasanya di usia 65 tahun sudah mulai pensiun. Nah ini memang teori ini dibuat oleh orang luar negeri ya, jadi jangan disamakan dengan teori di Indonesia gitu. Di
Indonesia tuh kan 58 udah pensiun gitu ya, jadi ada perbedaan seperti itu. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, pernah nggak sih kalian ini mengalami kondisi seperti ini, di mana merasa bakat sama minatnya itu nggak nyambung, tidak berkorelasi gitu ya, saling saling tidak searah gitu ya, merasa bahwa apa yang telah dipelajari selama ini baik dalam pendidikan formal, misalnya dulu saya kuliahnya psikologi tapi pengennya masuknya di pengennya jadi marketing misalnya gitu, nggak nyambung, ibaratnya kayak nggak nyambung. Saya kuliahnya di teknik sipil tapi saya juga pengen jadi psikolog, jadi nggak sesuai dengan keinginan atau minat gitu ya, atau merasa bingung bagaimana menentukan karir ke depannya, saya baiknya tuh kerja di mana ya, saya tuh nggak nyaman kalau bekerja di bidang yang saya jalani saat ini, misalnya di bidang pemasaran, tapi saya tuh nggak cocok kalau harus jualan misalnya gitu, baiknya saya pilih kerjaan apa ya, atau merasa belum mengetahui bakat yang dimiliki. Ditanyain bakatnya apa, seringkali pada saat wawancara terus bingung. Ditanyain kelebihannya apa, bingung. Ditanyain kekurangannya apa, bingung. Disuruh menggambarkan deskripsi diri juga bingung. Nah, ini banyak loh ternyata dialami oleh anak-anak muda gitu ya, yang merasa boleh deh tuliskan di kolom chat ya, siapa yang merasa kebingungan nih untuk kondisi-kondisi seperti ini gitu, ataupun merasa tidak memiliki minat atau ketertarikan dalam bidang apapun. Nah ini juga pernah nih beberapa kondisi di dalam ruang konseling terjadi. Jadi ketika saya bertanya kepada seseorang yang pada saat itu diminta orang tuanya untuk datang konseling, ternyata dia ketika saya tanya, kamu sekarang minatnya apa? Saya nggak tahu minat saya apa. Saya nggak tahu saya punya keinginan apa sekarang, saya nggak tahu. Saya udah hopeless aja. 4 tahun terakhir saya coba untuk melamar pekerjaan dan nggak ada satupun yang diterima. Mentok-mentok sampai di seleksi wawancara gitu ya. Tapi setelah itu nggak ada kabar lagi. Itu situ nggak keterima. Sampai akhirnya dia bahkan tidak punya ketertarikan. Gitu. Saya akhirnya yang tertarik untuk ngajak dia dan mengarahkan dia ke pekerjaan ini dan itu tuh orang tuanya, bukan dari diri dia sendiri. Atau bisa jadi pernah mengalami kondisi-kondisi di mana kalian itu mudah banget terpengaruh teman atau orang lain dalam mengambil pilihan karir. Jadi misalnya kayak temennya banyak nih yang lamar jadi pegawai bank, jadi CS, jadi utang, itu lamar deh gitu. Padahal belum tentu kita fix untuk posisi tersebut. Atau belum tentu itu sesuai dengan bakat dan minat kita. Atau belum tentu itu sesuai sama keinginan kita gitu ya. Atau yang terakhir, mungkin pernah nggak kalian mengalami memaksa diri kalian untuk asal-asalan daftar dalam hal pekerjaan. Jadi kayak pokoknya ada lowongan daftar, pokoknya ada lowongan daftar. Yang penting cari pengalaman dulu. Nah bahasa cari pengalaman ini susah ya kalau dalam dunia organisasi gitu, karena sedikit banyak tapi juga nyemplung di dunia organisasi gitu. Jadi justru malah orang-orang yang asal-asalan ini loh, yang kans untuk keterimanya pun itu kecil sebenarnya. Jadi kalau mau bikin karir atau membangun karir, mau menjalani peran dalam hal karir, nggak bisa asal-asalan. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita bahas seputar karir, gitu ya. Terus sebelumnya tadi kita bahas seputar bakat dan minat. Nah, kita perlu paham dulu, gitu. Apa sih sebenarnya maksud dari bakat? Atau bakat itu apa sih? Bakat itu sendiri itu merupakan kemampuan ya, atau potensi yang dimiliki seseorang secara alami dalam satu bidang tertentu. Umumnya bakat memang sudah dimiliki seseorang sejak kecil gitu ya. Nah, ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara kognitif maupun non kognitif. Dan ini umumnya juga biasanya diturunkan secara genetik. Jadi kayak misalnya kita lihat Kevin Aprilio gitu ya, dia berbakat untuk main piano juga karena bapaknya si Adi MS itu jago kan. Atau misalnya penyanyi gitu ya, maknya jago nyanyi, ya anaknya akan jago nyanyi. Ini merupakan sebuah bakat yang sebenarnya kalaupun bisa diasah dari kecil dan memang dia punya bakat itu tuh progresnya akan cepat sekali. Kenapa? Karena memang sudah ada bibit bakatnya gitu. Nah, seringkali orang tuh tidak paham bakatnya apa karena merasa juga tidak ada hal yang menonjol dalam dirinya dia, orang tuanya juga tidak ada hal yang menonjol, terutama biasanya kelihatan di bidang non kognitif ya, dari olahraga, seni, musik, misalnya seperti itu. Kalau bakat-bakat kognitif jarang. Biasanya kalau bakat kognitif mentok-mentok di bidang matematika atau numerik. Jadi kalau bapaknya jago matematika, hitung-hitungan, mungkin anaknya akan dilatih seperti itu juga dan memiliki kondisi-kondisi yang sama gitu ketika dilatih. Nah, kalau dalam tes psikologi, itu memang ada istilah tes bakat. Cuman tes bakat ini berfokus hanya pada kemampuan-kemampuan yang saya tuliskan di sini. Jadi kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan perseptual, kemampuan reasoning, kemampuan mekanik, dan ini pun
lebih dilihat dari skor yang lebih optimal dibandingkan bidang atau aspek yang lain. Jadi misalnya kita berilah sepaket tes bakat gitu ya, terus dilihat bahwa misalnya saya lagi tes, oh kemampuan numerik saya jauh lebih menonjol dibandingkan kemampuan-kemampuan yang lain. Kemampuan spasial saya jeleknya luar biasa. Ketelitian saya rata-rata, ketahanan kerja saya cukup baik, kemampuan spasialnya jelek banget gitu ya, kecepatan kerja juga lumayan, klerikalnya jelek misalnya gitu. Oh saya berarti orang yang cenderung bisa mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya numerikal. Maka ketika bekerja, mungkin nih, saya akan cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hitungan. Gitu. Jadi bukan, jangan melamar yang kerjanya nggak hitungan. Kenapa? Kansnya minim akhirnya. Gitu. Kenapa? Karena biasanya dalam proses seleksi kerja itu ada tes, psikotes umumnya. Itu yang paling umum ya, seperti itu. Atau kalau enggak, itu tidak ada psikotes pun, saya tuh akan cenderung eh, jenuh ketika atau butuh apa ya, butuh waktu untuk belajar ketika pekerjaan-pekerjaan saya tidak menuntut saya untuk berhitung. Jadi misalnya kemampuan klerikalnya kan kemampuan yang standardized gitu ya, maksudnya yang rinci, teliti, tekun gitu ya. Saya itu bukan orang-orang yang tekun gitu. Makanya kemampuan klerikal saya cenderung rendah. Jadi kalau misalnya saya harus mengerjakan hal-hal yang sifatnya administratif, itu jelek banget. Jadi kalau saya ngelamar jadi sekretaris, waktu walaupun keterima itu kerjaan saya akan berat bagi saya. Kenapa? Karena kemampuan saya rendah. Gitu. Jadi pentingnya mengetahui bakat salah satunya seperti itu. Nah ada faktor-faktor ya yang sebenarnya mempengaruhi bakat itu sendiri. Jadi kalau faktor eksternal di sini bisa berupa lingkungan maupun pengalaman. Jadi saya bisa aja nih dulunya tidak berbakat di dalam hal clerical, tapi karena dari SD itu saya masuk ke sekolah swasta yang memang menuntut saya untuk tertib, teratur, maka lama kelamaan kemampuan clerical saya jadi lebih baik, karena gitu. Atau dari SD saya masuk ke dalam sekolah-sekolah yang memang menuntut kecepatan, maka akhirnya sekarang kecepatan saya cukup baik, kecepatan kerja saya cukup baik. Atau juga dari pengalaman ya, itu berpengaruh terhadap tinggi rendahnya bakat atau mampu tidak mampunya bakat. Nah kalau dari faktor eksternal, tentu hal utama yang menjadi faktornya adalah kematangan diri baik secara fisik maupun secara mental gitu. Jadi kayak oh, kita sadar nih bakat kita di bidang ini dan kita mau untuk mengembangkan bakat tersebut, maka itu akan jauh lebih optimal dibandingkan kita tidak punya kesadaran. Makanya kematangan itu jauh lebih penting. Kematangan diri itu penting dalam hal konteks bakat. Karena banyak anak yang merasa, banyak orang yang merasa ketika bakatnya tidak sesuai dengan minatnya, dia akan milih minat. Bakatnya malah dipejamkan gitu ya, kayak kamu kan jago matematika, nggak mau tak masuk misalnya MIPA gitu. Enggak, malas aku itu terus. Padahal dia tuh jago, tapi dia merasa malas. Aku pengen cari hal yang lain. Masuklah sastra Inggris gitu ya. Dicoba 1 2 semester. Habis itu bosan karena merasa mulai mengalami kesulitan dan dia misalnya punya daya juang yang rendah. Ya udah, akhirnya dia udah di sastra Inggris. Banyak ya seperti itu. Nah, sama halnya dengan pekerjaan. Seperti itu. Saya lanjut ke poin berikutnya. Setelah kita ngomongin bakat, sekarang kita ngomongin minat. Jadi, karena tadi ada 2 arah panah yang berbeda ya, umumnya orang tuh punya bakat dan minat yang berbeda. Biasanya, makanya mengalami kebingungan. Nah, minat sendiri itu merupakan kecenderungan jiwa kita untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas yang dirasa menyenangkan. Jadi kayak misalnya nih, saya baru sekali, saya tuh sering, saya tuh dulu termasuk orang yang gampang untuk diajak jalan-jalan. Orang tua saya liburan itu hanya terjadi 1 semester sekali ketika liburan sekolah. Tetapi entah mengapa setiap liburan sekolah itu menjadi hal yang selalu menyenangkan bagi saya. Karena itu adalah fase saya bertemu sama keluarga. Bukan dalam konteks bermain ya, enggak. Tapi ketemu sama keluarga yang lain gitu. Karena dulu saya sekolahnya di Banjarmasin, di Kalimantan, dan ketika liburan itu baru saya pulang ke Jawa ke tempat nenek dan ketemu sama sepupu yang lain gitu, dan itu jadi momen yang menyenangkan bagi saya. Akhirnya saya merasa bahwa saya tuh punya minat dan apa ya, kesenangan yang besar terhadap liburan. Ketemu orang tuh saya senang gitu, ketemu orang tuh saya senang gitu. Makanya sekarang kalau saya di tes minat gitu ya, mungkin kecenderungan saya akan lebih ke personal contact outdoor gitu. Jadi pekerjaan yang menuntut saya untuk bisa bekerja keluar rumah atau di luar ruangan gitu ya, terus berhadapan dengan orang gitu. Jadi saya tuh nggak cocok pekerjaan-pekerjaan yang hadapan laptop gitu, yang
sifatnya di balik meja itu nggak cocok. Dan saya sendiri merasa sangat amat membosankan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Padahal sebagai psikolog sendiri kayak bikin materi atau mungkin konseling, bikin laporan, itu kan butuh buka laptop ya. Gitu. Dan itu memang hal-hal yang biasanya saya kerjakan ketika mood saya lebih bagus. Karena kalau nggak bagus ngerjain seperti itu, wah itu PR luar biasa untuk membangkitkan. Saya lebih senang kalau mengajar itu secara offline, karena ketemu orang. Gitu ya, saya suka berinteraksi. Ketemu klien person to person itu saya senang, karena kan akhirnya ada personal contact. Seperti itu, jadi lebih menyenangkan. Nah, sebenarnya kalau untuk minat, bisa kita ketahui dengan seberapa kita menyenangi atau kayak kadar pleasure-nya kita tuh seberapa tinggi. Gitu. Cuman memang seringkali bagi saya sebagai seorang psikolog, saya rasa perlu dilakukan tes ataupun observasi untuk mengetahui minat seseorang. Karena seringkali kalau cuma ditanya, hobinya apa, atau kamu sukanya apa, itu hanya sifat-sifat kesenangan yang sementara. Jadi kayak, sekarang saya lagi sukanya ini, tapi kemarin-kemarin nggak tahu apa. Gitu. Nah, minat itu biasanya memang sifatnya itu sementara. Makanya, kenapa banyak sekali saran dari saya untuk tidak banyak mengikuti minat, salah satunya karena itu. Karena minat itu sifatnya sementara. Tergantung kita lagi dengan siapa. Gitu. Jadi stimulus yang kita rasakan itu atau kita dapatkan itu dari siapa. Misalnya apalagi anak-anak sekarang itu hobi banget kayak diajakin temen kemana sudah happy gitu ya. Terus mereka itu juga jadi minatnya. Nah, itu hati-hati banget. Gitu. Karena sekalinya temen juga ada, kamu kan bingung mencari minat yang baru. Gitu. Makanya saya lebih prefer untuk pilihlah pekerjaan sesuai dengan bakat. Minat itu bisa menyesuaikan sebenarnya. Karena nanti kamu tinggal cari posisinya aja, tapi kayak di bidang apa atau mungkin posisi apa itu lebih diarahkan ke bakatnya seperti itu. Nah, tes minat ini akan mengungkapkan reaksi seseorang akan minatnya sebenarnya. Jadi kayak, oh ternyata saya punya minat di bidang medical ya, misalnya gitu. Tapi di urutan ketiga setelah personal kontak sama outdoor, misalnya gitu. Nah, ini juga perlu di garis bawahi. Nah, minat yang diungkapkan dalam tes minat ini lebih mewakili daripada minat-minat yang mungkin seringkali diungkapkan. Nah, kalau saya ditanya, minatnya kerja di mana? Saya tuh punya keinginan yang besar kerja itu kantoran. Yang temennya tuh banyak. Yang saya bisa kalau makan siang itu bareng sama teman-teman saya gitu. Tapi faktanya kalau kerja kantoran, saya akan jarang keluar kantor. Saya kan banyak di kantor, saya akan banyak bekerja di balik laptop, dan itu membosankan bagi saya. Jadi minat itu nggak seperti itu konteksnya. Ya. Jadi nggak bisa itu kita pandang sebagai minat. Oh saya minatnya tuh saya pengennya tuh kerja di kantoran kak, di Jakarta sana. Kayaknya enak gajinya besar, misalnya gitu. Tapi apakah kamu sudah siap dengan tekanannya? Dan apakah kamu punya kemampuan mengendalikan emosi yang baik? Itu juga jadi pertanyaan. Jangan sampai kamu kerja di sana sesuai passion kamu, tapi kamu banyak tekanan di sana dan kamu tidak bisa mengelola stres dengan baik. Nah, akhirnya jadi stres kerja nantinya, resign lagi ya. Nah, untuk jenis-jenis minat sendiri, karena bentuk tes minat di psikologi itu ada beberapa jenis, ini saya tuliskan beberapa jenis minat menurut salah satu tes dalam psikologi. Contohnya itu tadi, ada outdoor. Oh, minat saya cenderung outdoor. Berarti pekerjaan-pekerjaan yang memang menuntut untuk tidak banyak di dalam ruangan. Jadi misalnya kayak marketing itu kan banyak keluar ya. Terus atau misalnya surveyor gitu-gitu tuh keluar kantor kan. Kalau dosen ya carilah yang dosen terbang, jangan yang dosen di satu universitas kok. Gitu. Kalaupun mau yang di satu universitas kok, ya pilihlah jabatan yang udah tinggi. Kenapa? Karena biasanya itu sering dikirim untuk melakukan studi banding dan lain-lain. Jadi keluar kantor akhirnya gitu kan. Nah, terus salah satu minat yang lain adalah mechanical. Minat-minat di bidang teknis nih, ya di bidang mekanik. Gitu. Nah ini biasanya untuk laki-laki sih kebanyakan mechanical ini atau personal kontak juga ada. Jadi interaksi secara personal dari satu orang ke orang lain. Nah, banyak nih anak-anak kedokteran, saya tes nih, mau masuk FK, saya kasih tes minat. Bahkan di salah satu minatnya aja nggak ada personal kontak. Nah, kalian bayangin deh, dokter seperti apa nantinya? Ketika mereka tidak memiliki minat yang besar untuk melakukan personal kontak terhadap pasien. Padahal pasien itu perlu diperhatikan loh. Pasien itu ketika datang kan perlu disambut dengan ramah, karena mereka datang dalam kondisi sakit ya. Sehingga setidaknya dokternya tuh punya wajah yang ramah gitu untuk menampilkan penerimaan yang baik. Silakan masuk ibu, bisa dijelaskan keluhannya apa gitu kan. Saya sendiri merasa saya pernah jadi pasien, saya datang ke dokter, dokternya acuh, jadi dari mulai datang dia sibuk nulis saja, bahkan peralatan dokternya pun terbatas gitu. Jadi saya
Terus saya disuruh buka mulut, saya disenterin mulut saya itu pakai senter handphone, bukan senter alat. Maksudnya senter kecil atau senter umumnya gitu ya. Saya masa nih dokter tuh nggak profesional banget dengan cara seperti ini. Gitu. Jadi saya butuh edukasi tidak diedukasi. Saya cuma langsung dikasih resep dan lain-lain. Nah, dokter pun tuh butuh personal kontak yang baik. Gitu. Jadi akan sangat tidak fit ketika kalian memasuki pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan kriteria tertentu untuk dimasukkan. Jadi maksudnya jangan melamar pekerjaan yang memang tidak fit untuk kalian. Gitu. Contohnya gini deh, karena saya banyak membantu perusahaan dan seringkali mengikuti apa ya, jadi asesor dalam proses asesmen karyawan gitu ya. Jadi kayak misalnya dulu saya tuh pernah handle satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia dalam proses seleksinya itu ada salah satu HRD-nya bilang sama saya kalau Mbak, kalau yang udah dilihat dari hasil tesnya dalam hitungan yang nggak teliti, di cut off aja Mbak. Kenapa Mbak? Ya karena kalau kerja di tambang, kalau udah nggak teliti, jarinya bisa kepotong Mbak, bahaya banget. Kita nggak mau ambil resiko. Jadi mereka tidak akan menerima orang-orang yang tanda kutip masih ngomong, saya mau belajar di sini. Enggak. Dalam konteks industri itu selalu ada semboyan right person in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Kalau kalian tidak fit untuk posisi itu, kalian akan ditendang. Gitu. Karena event perusahaan yang besar pun ya, kayak, oh, ini anak punya bibit, tapi kita punya uang banyak untuk bisa ngasih mereka training. Si anak yang punya bibit ini tadi, dikasih training 3 bulan, dia bisa baru kita jalankan pekerjaan sesuai dengan apa namanya posisi kerjanya dia. Itu mereka bisa lakukan itu. Tapi untuk beberapa perusahaan yang notabene tidak terlalu besar, mereka nggak akan mau bayar training untuk kalian. Gitu. Jadi kalau kalian tidak cukup mampu untuk duduk di posisi tersebut dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka mereka akan tendang kalian. Berarti gitu, nggak akan dipilih. Gitu. Nggak ada ceritanya, nunggu kalian bisa dulu. Ya, nanti saya kalau nggak bisa, saya akan belajar. Lah, daripada nunggu yang bisa belajar, mendingan saya masukin anak yang udah bisa. Kan ibaratnya kayak gitu. Kan bulan depan udah saya gaji. Gitu. Makanya perlu sekali untuk kita lihat dengan detail bakat dan minat kita. Karena kalau nggak gitu, nanti akan dituntut besar oleh pekerjaannya. Dan jangan sampai kita juga punya kondisi ketahanan kerja yang rendah. Karena setiap kali ada tekanan kerja kita stres dan mikirnya resign, kita nggak akan pernah jadi supervisor ataupun manajer. Gitu. Karena orang yang sudah duduk di posisi supervisor ataupun manajer tuh mereka tuh sudah melewati fase-fase jadi bawahan dulu. Gitu. Jadi barulah naik jabatan, naik jabatan, naik jabatan. Seperti itu. Itu sekilas gambaran tentang minat. Nah, lalu sekarang terus apa dong yang harus dilakukan gitu ya? Ini saya kasih bocoran tentang hasil psikotes. Jadi hasil psikotes itu biasanya mengungkapkan 4 hal ini. Ada beberapa empat hal utama gitu ya, karena setiap hal ini akan ada aspek-aspek yang ditelaah gitu ya. Jadi yang pertama adalah kemampuan kognitif. Jelas orang yang mau diterima kerja nggak mungkin orang yang susah diajak ngomong. Jelas kita akan cari orang-orang yang setidaknya IQ-nya di level rata-rata. Yang setidaknya kamu punya daya pemahaman, daya tangkap yang baik, daya analisa yang baik, daya logika yang baik. Jadi kemampuan untuk berpikirnya bagus, kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya bagus, kemampuan untuk belajarnya itu ada, kemampuan untuk sifat-sifat spesifik gitu ya, misalnya kalau kayak di perbankan mau nggak mau kamu harus punya kemampuan berhitung yang bagus, kemampuan memberikan yang bagus, karena orang perbankan itu harus cepat hitungnya, kalau nggak cepat lemot aku mikirnya kan nanti pakai kalkulator, nggak ada, mereka tuh jarang pakai kalkulator. Gitu. Jadi hal itu harus kalian sadari dulu seberapa besar kemampuan kognitif yang kalian miliki. Gitu. Setidaknya kalau misalnya dosen ngomong, dosen yang ngejelasin, atau saya ikut seminar dijelasin, itu saya cukup cepat paham. Atau biasanya untuk fokus mendengarkan orang yang sedang bicara. Mungkin itu hal yang bisa dilatih ya untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Kemudian yang kedua adalah sikap kerja. Jadi seberapa bisa sih kita tuh bekerja dengan baik? Sikap kerja itu biasanya dilihat satu tempo kerjanya seperti apa. Kalian kalau mengerjakan tugas itu cepat atau lambat. Kalian kalau mengerjakan sesuatu aktivitas itu cepat atau lambat. Terus kalian itu teliti atau enggak? Kalian itu gampang nggak stres kalau ada tekanan, ya. Kemudian kalian itu orangnya sistematis nggak dalam bekerja? Karena ada beberapa pekerjaan yang menuntut untuk bisa sistematis.
gitu. Jadi kayak misalnya CS, seller gitu ya, itu orang-orang yang harus sistematis karena ada prosedurnya gitu kan. Kecuali berbeda dengan marketing. Jadi kalau marketing bisa lebih dicari yang inovatif gitu ya, atau mungkin bagian-bagian kreatif gitu tuh orangnya nggak sistematis pun nggak apa-apa karena menuntut pekerjaan yang memang harusnya inovatif gitu. Tapi setidaknya kalian sadari kalian tuh orang yang sistematis atau tidak. Terus kalian ketika ada kesulitan itu merupakan orang yang tekun atau enggak dalam menghadapi kesulitan atau cenderung gampang menyerah. Nah ini perlu kalian kenali sebelum melamar kerja gitu. Karena kalau nggak tahu ntar susah masuk kerjanya seperti apa. Kemudian aspek yang ketiga atau poin ketiga adalah kepribadian. Nah ini juga poin yang penting karena banyak banget tuh ya saya melihat di perusahaan itu IQ-nya bagus tinggi, sikap kerjanya bagus, tapi ternyata adaptasinya rendah misalnya gitu. Ya udah kita nggak bisa taruh dimanapun, kita nggak bisa terima karena sebagai MT itu misalnya posisinya manajemen training kita butuh orang yang bisa beradaptasi dengan cepat gitu atau mungkin nih jadi marketing gitu ya. Oh, secara kemampuan verbal bagus, kemampuan IQ-nya bagus, sikap kerjanya juga bagus, teliti, tempo kerja cepat, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kepekaan sosialnya rendah. Nah, orang marketing itu kan butuh untuk bisa peka sama orang lain, untuk bisa ngerti orang ini bisa nggak ya di prospek, misalnya gitu. Nah, kondisi kepribadian itu juga sangat mempengaruhi ternyata. Apakah kita juga punya motivasi yang tinggi dalam bekerja untuk mencapai, sebenarnya motivasi itu bukan ngomongin soal seberapa kita mau mencapai hal yang terbaik, tapi kayak kalau kita punya keinginan, itu kita tuh tipe orang yang loyo nggak sih kalau mencapai keinginan kita itu? Loyo itu dalam artian kita berusaha sendiri, bukan memaksa orang lain ya, untuk mencapai keinginan kita. Kalau misalnya, oh saya pengen IP tinggi, ya saya berusaha, saya belajar. Saya buktikan, saya belajar, saya ngerjain tugas dengan baik. Nah, itu adalah motivasi saya yang ditujukan melalui semangat kerja saya. Nah, itu kita lihat sendiri, kita sadari apakah kita tuh orang yang punya motivasi yang tinggi atau enggak. Karena orang yang punya motivasi yang rendah, ya itu nggak akan dimasukkan atau mungkin dinaikkan dalam level supervisor. Jadi kalian hanya akan terus jadi staff. Nah, terus bagaimana dengan kemampuan bekerja samanya? Ini juga penting karena kan beberapa kondisi pekerjaan itu menuntut untuk punya tim. Gitu ya. Jadi kalau ada satu tim itu kalian tipe orang yang bisa bekerja sama dengan baik atau cenderung individualisme apa ya kerjaanku nanti kita kumpulin bareng. Nah kalau bekerja nggak bisa gitu, bukan kayak sistem presentasi di kampus ya gitu ya ntar tinggal dikompil jadi satu nggak bisa seperti itu, butuh sekali diskusi dan koordinasi. Nah terus juga apakah kita tuh orang yang mandiri atau enggak, apakah dikit-dikit bergantung orang lain, mbak bantuin mbak ini lah aku nggak ada yang nemenin lah kayak gitu jelas dalam hal pekerjaan tidak bisa menjadi orang yang dependen gitu ya. Kita sendiri kalau tidak tahu nggak boleh menggantungkan harapan-harapan kita kepada orang lain. Ya, kita harus cari tahu sendiri. Itu beberapa aspek kepribadian yang saya tuliskan di sini masih banyak sebenarnya kalau aspek kepribadiannya. Cuman saya nggak tulis semua, sekedar gambaran aja. Jadi kita perlu mengenali juga salah satunya adalah aspek kepribadian. Nah, ini saya tambahin nih satu poin lagi. Biasanya ada satu poin manajerial, cuman biasanya ini dipakai untuk level-level yang sudah tinggi. Yang setidaknya levelnya itu supervisor atau manajer. Jadi ketika jadi team leader gitu ya, atau mungkin jadi manajer, itu dibutuhkan lagi. Kalau dalam konteks kepribadian ini cuma ngomongin soal aku dan orang-orang di sekitarku, kalau sebagai manajer kita udah nggak ngomongin cuma aku dan orang-orang di sekitarku, tapi aku dan bawahanku. Gitu. Karena kemampuan manajerial itu kepemimpinan. Gitu. Orang yang bisa memimpin itu nggak cuma orang yang tegas, tapi ada beberapa aspek yang memang harus kita lihat di sini. Jadi apakah dia punya peran kepemimpinan yang baik? Peran kepemimpinan ini banyak ya. Jadi kayak mengatur, mengarahkan, gitu tuh itu peran kepemimpinan. Atau cuma nyuruh-nyuruh doang dia. Terus apakah dia bisa merencanakan strategi? Karena kan bagaimanapun anak buahnya akan bergantung sama dia. Gitu. Sesuai dengan instruksi dari atasan, kan biasanya seperti itu ya. Terus kemudian apakah dia bisa mengatasi perubahan? Kalau tiba-tiba misalnya nih tim leader di marketing, Pak ini saya nggak capai target bulan ini. Pasti yang kena tegur pertama adalah atasannya atau supervisornya. Supervisornya harus bisa nih mengatasi hambatan seperti itu kayak gimana. Terus mengambil keputusan apakah dia bisa cepat atau tidak. Terus kemudian melakukan coaching dan juga mentoring sama bawahnya bisa atau enggak. Ini level-level yang sudah lebih tinggi. Cuman biasanya tiga aspek utama dalam psikologi yang dilihat adalah tiga hal ini. Jadi tingkat kognitif, tingkat kerja, dan kepribadian. Ini mungkin
kalian, teman-teman di sini bisa lebih mengenali poin-poin ini dalam diri kalian mulai dari sekarang. Saya nggak jualan ya, karena jelas ini kalau saya mau menawarkan, makanya ikutlah psikotes dalam diri saya gitu ya. Tapi nggak, ini tetap bisa kita pelajari secara personal sebenarnya, tanpa dilakukan psikotes. Oke, nah terus apa dong yang bisa dilakukan juga selain mengenali diri? Yang pertama nih, kalau sudah mepet waktunya gitu ya, yang pertama kita tuh bisa mulai menimbang setelah tahu. Menimbang antara kondisi diri kita, jadi kayak, misalnya saya tuh sadar bahwa sekarang saya tuh nggak pengen kerja di luar kota, saya cuma pengen kerja di Malang. Tapi saya punya target, misalnya penghasilan yang besar gitu ya. Banyak nih tawaran dari teman-teman saya yang mungkin kerja di Surabaya, di Jakarta gitu ya, dengan mungkin salary yang lebih besar, tapi saya tahu karena saya pernah merasakan ya, kuliah di Jakarta itu seberapa tidak menyenangkannya, seberapa besar pengeluarannya, penghasilannya pun besar, dan seberapa pusingnya di jalan. Gitu. Karena pulang aja bisa 2 jam sendiri. Kalau kita di Malang udah sampai Surabaya gitu ya. Nah, tentang kondisi diri, terus bakat kita, minat kita, serta peluang kerja yang ada sekarang. Bagi saya di Malang peluang kerja cukup banyak untuk posisi saya. Meskipun kalau saya mau capai salary yang tinggi, saya harus kerja di banyak tempat. Itu nggak apa-apa bagi saya. Karena saya suka mobilitas. Saya suka bekerja di luar rumah. Saya suka bekerja di luar ruangan. Itu nggak apa-apa sekali. Jadi dulu saya sering, misalnya dari pagi saya ngajar di sini, habis itu siang saya praktek di sini, malam saya pindah ke sini. Itu saya nggak apa-apa banget. Capek, capek riwari iya, tapi itu lebih menyenangkan dan salary yang saya harapkan bisa tercapai. Jadi menimbang hal itu perlu sekali. Kemudian yang kedua, kita bikin target. Target pilihan dan menyusun skala prioritas dalam perencanaan karir. Jadi kita harus tahu, kayak saya dulu lulusan magister psikologi gitu ya. Saya sebagai psikolog. Sebenarnya tuh peluang apa saja sih yang saya punya gitu ya. Kalau di Malang ya sebagai dosen mungkin bisa buka praktek bisa, atau nebeng praktek di tempat orang di biro lain bisa juga gitu kan. Nah itu adalah target-target pilihan yang saya miliki gitu. Terus saya susun nih mana duluan yang mau saya tambah atau yang saya utamakan yang mana. Jadi pembuatan prioritas itu penting sekali. Karena kalau prioritas pertama gagal, kita bisa lanjut ke prioritas kedua. Tidak boleh asal-asalan. Karena sekalinya kamu salah menaruh prioritas, jangan sampai meletakkan prioritas yang besar itu malah di bawah. Menurut saya begitu. Karena nanti sangat disayangkan sekali. Bisa jadi karena ya ini nih, keuntungan misalnya secara kenalannya, networkingnya makin besar, atau mungkin salary yang lebih besar. Nah, ini perlu dikelola juga. Karena banyak loh orang tuh yang nggak tahu, kayak misalnya saya ngelamar kerja di sini tuh perusahaan apa. Nggak ngerti, pokoknya asal daftar aja. Tanpa dia tulis punya perusahaan besar. Kalau gitu. Atau mungkin perusahaan yang kecil dikira perusahaan besar. Itu juga ada. Gitu. Jadi itu perlu sekali untuk kita cari tahu dulu sebelum membuat target. Nah, setelah pembuatan target, barulah diputuskan. Kita putuskan, kita sebenarnya mau berkarir di bidang apa. Saya dulu tuh sempat galau, saya pengen sekali jadi dosen. Di satu fase, awal-awal saya jadi psikolog. Setelah saya lulus, saya pengen banget jadi dosen. Karena menurut saya, ketika jadi dosen tuh, saya punya jam kerja yang fleksibel, jenjang karir ada, terus juga saya hobi ngajar dan saya memang suka berbagi ilmu seperti ini, sharing-sharing ilmu. Sampai di satu titik saya beberapa kali daftar dosen itu nggak keterima. Mungkin 3 sampai 4 tahun nggak keterima. Sampai akhirnya saya disadarkan oleh beberapa rekan saya dosen, nah, jadi dosen tuh nggak enak tuh. Jadi dosen tuh nggak cuma ngajar, jadi dosen itu juga juga bikin jurnal, juga ngurusin Scopus, juga ngurusin ini itu, dan tiba-tiba saya kayak ketampar gitu. Saya ngerasa bahwa iya itu kan bukan bidang minat saya nggak suka bikin-bikin kayak gitu. Jadi akhirnya di titik ini tuh saya merasa senang dengan pilihan karir saya sekarang yang mungkin tidak berstatus sebagai ASN, tidak berstatus sebagai dosen, dosen misalnya dosen tetap ya. Tapi saya tetap bisa ngajar gitu dengan penyelenggaraan webinar seperti ini, atau saya ikut kegiatan praktisi mengajar yang secara tidak langsung tidak mengikat gitu. Jadi keputusan yang sudah kita buat itu akan mengarahkan kita juga kepada rezeki-rezeki yang memang ditakdirkan untuk kita. Kalau bagi saya seperti itu ya, karena nanti kita akan banyak disodorkan kepada hal-hal yang sifatnya menjadi peluang rezeki kita. Gitu. Asalkan kita sudah mantap dengan pilihan ini. Gitu. Nah, setelah kita sudah memutuskan, barulah berusaha untuk dijalani. Nah, sekarang saya tahu bahwa saya tidak bisa masuk ke universitas lagi. Kalaupun bisa, masih bisa. Sebenarnya masih ada vakansi, karena usia juga masih memenuhi. Tapi saya sudah memilih untuk tidak menjadi dosen tetap di universitas manapun, baik itu negeri maupun swasta.
Karena saya tahu ternyata urusan administrasi dosen itu jauh lebih banyak gitu ya. Karena saya juga pernah salah satu rekan saya yang dosen tuh bahkan dia seminggu tuh nggak masuk kelas sama sekali pernah karena rapat sana rapat sini. Karena bagi saya menjadi dosen tuh menyenangkannya justru malah ketika mengajar, bukan ngurusin urusan administrasi gitu. Jadi ya saya berusaha menjalani kegiatan yang saya miliki sekarang ketika ada tawaran untuk misalnya berkolaborasi, misalnya di channel YouTube, podcast dan lain-lain, saya akan terima itu. Karena bagi saya tuh itu keputusan saya uh, itu saya berusaha menjalani keputusan saya untuk tetap nyaman dengan pilihan saya saat ini gitu untuk mengedukasi masyarakat itu kan nggak cuman melalui kegiatan menjadi dosen di kampus kan jadi hal-hal itu yang saya lakukan jadi berusaha untuk terus menjalani keputusan yang telah dibuat sambil terus belajar jadi saya terus belajar untuk mengenal diri saya merasa bahwa oh saya tuh mungkin lebih nyaman nih dengan seperti ini saya tuh tipe orang yang ternyata ketika saya lagi stres itu saya butuh waktu sebentar untuk istirahat sehingga saya bisa tenang dan ketika tenang baru nanti saya bisa bekerja dengan lebih baik lagi jadi saya semakin kenal dengan diri saya sendiri sebenarnya sambil menjalani pekerjaan ini dan yang terakhir adalah konsisten nah saya itu berusaha untuk menjadi apa ya bahasanya businessman businesswoman gitu ya semenjak saya membuka biro saya karena bagaimanapun kan ini usaha personal gitu ya nah ternyata untuk menjadi konsisten itu adalah PR yang sangat berat gitu ya kalau kalian bisa dan mau bertanya kepada semua pengusaha yang ada di Indonesia saya jamin jawaban tersulitnya adalah untuk konsisten karena untuk konsisten ini penting sekali untuk bisa dilakukan karena itu yang akan membuat usaha kita atau apa yang kita jalani itu bisa terus bertahan jadi kayak di awal saya ngerjain dan itu gajinya gede ya karena gitu senang tuh tapi ketika kita nggak konsisten ya gajinya lama-lama akan turun gitu kita akan tahu bahwa konsisten itu adalah kunci akhir dari sebuah perjalanan kita karena kalau nggak konsisten ya karir kita akan mati karena kalau nggak konsisten ya apa ya kita tidak akan bisa mengeksplor lebih gaji kita juga akan terbatas jadi setelah dijalani nggak ada ceritanya untuk bosan karena banyak orang loh ketika bekerja udah masuk kantoran baru kerja sekian tahun bosan aku di bidang ini pengen pindah bidang loh kamu itu sudah konsisten menjalani itu loh selama 3 tahun harusnya sudah menjadi ahlinya bukan malah bosan yang ada tuh harus mengasah itu bukan malah bosan dan pindah itu harus jadi PR besar untuk dilanjutkan seperti itu oke ini kata-kata terakhir dari saya sebelum saya tutup untuk materi hari ini jadi kesuksesan itu adalah hal yang selalu dimulai dari satu langkah kecil di saat kita tidak memulai dengan langkah apapun dan masih bingung banyak orang yang ngomong bahwa ya kalau sebelum bertindak itu mikir dulu gitu ya tapi kalau kelamaan mikir malah nggak bertindak jadi cobalah untuk mengambil keputusan dan ketika kalian sudah jalan pasti akan tanda kutip terpaksa untuk mikir gitu ya karena kalau kalian tidak mikir akhirnya ya nggak mungkin kalian terus berjalan gitu. Karena bagaimanapun hidup ini harus dipikirkan dan dijalani jadi mulailah kesuksesan kalian dengan sebuah langkah. Oke, mungkin ini sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement-nya udah ngena banget nih. Yang penting kita jalani dulu aja gitu ya kayak. Iya, Ini kalau lihat dari kolom chat ini sangat banyak nih pertanyaannya. Jadi teman-teman pasti sangat menikmati penjelasan dari Kak Dian nih. Oke, kita coba ke kolom chat dulu. Nanti kita baru ke setelah satu pertanyaan dari kolom chat, kita ke teman-teman yang raise hand. Oke, ini coba saya bacakan pertanyaan dari Kak Najla. Nah, ini ada dua pertanyaan nih, Kak. Yang pertama, bagaimana Kak mengembangkan kompetisi dan skill yang dibutuhkan sejak mahasiswa agar jurusan yang kita pilih itu sesuai dengan karir yang ingin dibangun, sehingga kita memiliki value dan nilai diferensiasi di mata industri atau perusahaan. Nah, yang kedua,
Jika kita ingin melakukan switch career dari jurusan yang sudah kita lalui, apa yang harus diperhatikan? Passion atau demand pasar agar kita dapat memenangi kompetisi yang ketat. Begitu, Kak. Oke, sebentar sambil saya baca di kolom chat tadi dari Najla ya, dari Kak Najla Ya. ya. Oke, bagaimana mengembangkan kompetisi atau skill yang dibutuhkan sejak mahasiswa? Oke, kalau ditanya sejak mahasiswa, maka yang pertama adalah kamu sudah harus tahu kamu itu mau kerja sebagai apa. Ini saya tidak berbohong dan saya juga nggak mau sombong gitu ya. Dulu tuh saya masuk psikologi pun tuh saya karena saya tuh dulu pengen jadi dokter. Terus habis itu kan nggak keterima masuk FK, jadi saya milih psikologi gitu ya. Karena menurut saya tuh, oh mungkin kalau psikologi tuh masih belajar kesehatan juga kali ya. Misalnya kesehatan soal kejiwaan. Karena saya tuh suka bidang kesehatan. Gak tahu kenapa, saya tuh suka bidang kesehatan. Jadi saya milih psikologi. Nah, di hari pertama saya masuk kuliah waktu itu kebetulan mata kuliah psikologi umum. Nah di situ dosen saya menjelaskan dengan sangat detail bahwa sebenarnya bidang psikologi itu banyak gitu ya. Ada salah satunya itu ada psikolog klinis gitu ya. Karena nanti tugasnya itu yang bisa kerja di rumah sakit kayak dokter gitu. Terus kayak wah bisa ya gitu loh. Jadi dulu tuh begitu asal muasalnya. Saya merasanya kayaknya aku perlu harus jadi psikolog klinis deh. Nah, akhirnya kebayanglah profesi sebagai psikolog klinis. Meskipun pada saat itu nggak tahu nih, kalau psikolog klinis nggak cuma di rumah sakit, gitu ya. Jadi, setelah saya tahu bahwa ada profesi psikolog klinis, saya tuh akan cari tahu tentang kompetensi apa sih yang dibutuhkan sebagai psikolog klinis. Mulai dari syarat pendidikannya, terus juga lowongan kerjanya apa aja, tugasnya ngapain aja, tuh saya belajar tentang itu. Nah, untuk Kak Najila di sini, saran saya begitu, ketika kamu jadi mahasiswa, kamu cobalah cari referensi at least misalnya dari jurusan kuliah yang kamu jalani saat ini gitu ya, itu akan jadi apa sih atau mungkin ada referensi kerjaan apa aja sih ke depannya gitu. Dan pilihlah salah satu yang mungkin memang sesuai minat kamu deh misalnya sekarang. Kalau kamu masih merasa punya waktu untuk mengembangkan mengembangkan bakat ya, carilah misalnya sekarang kamu semester 5 atau semester 7 gitu, kamu masih punya 1 tahun, kamu harus bisa menembak salah satu posisi yang memang ingin kamu inginkan, dan dari situ kamu belajar penuh nih posisi itu tuh menuntut untuk apa, punya apa. Kayak misalnya gini, CS di bank itu banyak orang yang mikirnya butuh cantik doang. Oh ya, pokoknya cantik tuh masuk nanti jadi CS di perbankan, padahal enggak. CS itu kamu harus sabar yang pertama, kemampuan komunikasinya harus bagus. Banyak loh cewek-cewek sekarang itu cantik ya, tapi diajak ngomong susah, tapi nggak peka sama lingkungannya. Bang nggak akan terima kok, tenang aja. Kenapa? Karena ketika CS, kamu tuh customer service, ngurusin orang-orang yang komplain. Gitu. Mbak, saya tadi ngambil uang di bank, uangnya nggak keluar, tapi uang saya di rekening itu hilang. Gimana dong, Mbak? Marah gitu. Itu CS yang nangani. Gitu ya. Kenapa kok CS butuh cewek cantik atau orang-orang yang cakep gitu ya? Ya karena mereka duduknya di depan. Masa iya kerja di bank lusuh kan gitu ya, kan di dalam kantor kan ada AC-nya gitu kan. Pelayanan itu kan supaya pelanggan tenang juga salah satunya melihat pegawai-pegawai yang cakep gitu kan. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang ramah, ada orang yang komunikasinya baik tapi nggak seberapa cantik, itu boleh lebih mau terima karena di situ mereka dikasih beauty class, selesai masalah. Itu kan lebih ke kemampuan apa ya, hard skill gitu loh. Kemampuan dan tuh kemampuan hard skill gitu. Jadi kalau tuh masih punya waktu sekarang, coba tembak salah satu posisi yang memang Najila pengen, dan kemudian coba cari tahu tentang posisi tersebut, kriteria-kriteria apa sih yang dibutuhkan, dan hal itulah yang harus kamu kembangkan mulai saat ini. Gitu. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, jika ingin melakukan switch karir gitu ya, dari jurusan yang sudah kita lalui, apa yang harus diperhatikan, passion atau demand dari pasar gitu ya. Yang pertama, kalau switch karir kita harus tahu kepribadian kita seperti apa. Jadi kalau jurusan itu kan ngomongin konteks-konteks kemampuan hard skill. Jadi kemampuan apa ya, bahasanya bukan soft skill tapi hard skill. Nah, kita perlu tahu bahwa switch karir kita itu atau mungkin yang tidak sesuai dengan jurusan itu kebutuhannya juga apa secara personal. Maksudnya secara soft skill. Terus juga secara hard skill apa misalnya gini, saya psikolog, tapi saya pengen jadi content creator misalnya. Content creator itu butuh apa sih? Butuh kita bisa ngomong di depan kamera dengan lugas, dengan lancar gitu ya. Nah, saya sendiri itu dulunya tuh nggak pede loh orangnya. Saya tuh nggak pedean orangnya. Terus yang kedua,
Mungkin kalau saya masih ngerjain semua sendiri, saya harus bisa nih aplikasi-aplikasi seputar ngedit-ngedit video gitu ya. Saya tuh nggak bisa loh kayak gituan. Ya akhirnya ketika kamu mau jadi content creator, kamu harus belajar hal tersebut. Jadi hal-hal spesifik tentang karir yang mau kamu tuju itu juga kamu harus pelajari. Kalau saya nggak punya kemampuan itu, pilihannya dua, kamu bayar orang gitu ya, atau kamu yang belajar sendiri. Tapi tentu kalau belajar, saya jamin kalau di saya it gonna take many time gitu. Itu akan mengambil banyak sekali waktu saya untuk belajar karena saya tuh bego dalam hal digital. Gitu. Jadi akhirnya sekarang saya mulai belajar konten, itu pun saya punya video editor sendiri. Jadi saya kasih video mentah saya ke dia, ntar dia yang editin gitu. Biasanya seperti itu. Karena kan saya sudah berkarir sekian tahun ya, jadi saya tuh udah punya tabungan untuk membayar dia, ibaratnya gitu. Jadi pikirkan sekali sebelum switch karir, karena bagi saya switch karir itu jadi PR yang besar juga sebenarnya untuk kita belajar hal baru. Mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaannya Mbak Najila. Semoga bisa menjawab dengan baik. Oke, gimana Kak Najla? Apakah ada feedback? Oke, kita kayaknya langsung lanjut ke teman-teman yang raise hand. Eh, Kak Waninda, boleh on cam dan juga on mic. Halo, selamat malam. Apakah Halo, terdengar? terdengar? Oh iya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Hmm. Eh, Selamat malam Kak Dian. Iya, mohon izin bertanya Kak. Gini, yang pertama, eh, apakah tes minat dan bakat yang MBTI itu valid nggak sih Kak? Karena saya tuh kan pernah ya coba-coba tes itu dari yang mulai yang berbayar sampai yang ada di juga kan yang di internet-internet itu. Itu tuh menunjukkan hasilnya tuh saya tuh ISFP, di mana itu tulisannya tuh seniman gitu kan. Sedangkan saya tuh ngerasa kalau saya tuh gak ada sense of art banget gitu loh Kak, gak bisa gambar, gak bisa ngelukis. Tapi ada hal-hal yang aku suka seperti kayak motret, suka hal-hal yang estetik kayak gitu kan. Jadi menurut Kakak itu tes minat dan bakat itu tuh kira-kira benar nggak sih valid atau enggak gitu. Terus yang kedua pertanyaannya, eh, menurut kakak, kan pasti setiap orang itu pengen kan kerja itu sesuai passion, sesuai minat dan bakat. Tapi ternyata itu di Indonesia ini tuh banyak lowongan pekerjaan itu susah kali didapatkan. Banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi bekerja itu kita itu jadi nggak bisa selalu mengedepankan passion kita sendiri. Dan endingnya kita itu milih kerja apa aja lah asal halal gitu. Bagaimana sih menurut kakak terkait hal tersebut? Dan gimana sih kak caranya supaya kita itu bisa mencapai bekerja sesuai passion itu, sesuai minat dan bakat, agar kita itu kerja juga nyaman dan bisa long lasting. Terima kasih kak. Oke, kalau tadi pertanyaan terkait tes MBTI, sebenarnya tes MBTI ini tes umum ya, itu bukan tes psikologi. Cuma memang kadang seringkali digunakan dalam psikologi untuk melihat itu kepribadian sebenarnya tes MBTI, tes kepribadian. Jadi kita tuh lebih cenderung kepribadian seperti apa ya. Nah, karena bentuk dari tes kepribadian ini itu adalah self report atau kita sendiri yang isi gitu ya. Jadi ada pertanyaan kita yang menentukan atau kita yang kasih level kan kita tuh dari skor 1 sampai 7, misalnya satu enggak kita banget, 7 kita banget tuh kita di level yang berapa gitu kan. Itu bentuk-bentuk tes tes self report seperti itu rawan bias. Rawan biasnya adalah maksudnya penilaiannya terlalu personal. Jadi tidak tidak penilaian objektif dari psikolognya, ibaratnya gitu. Jadi saya tidak menyarankan untuk percaya 100% kepada tes-tes seperti itu. Karena memang satu, yaitu tadi bentuknya self report, kita sendiri yang isi gitu. Bukan tes-tes yang tidak diketahui arahnya apa gitu. Saya jujur nih, teman-teman saya tuh karena tahu ada tes itu bisa dilakukan secara online, mereka tuh suka iseng gitu nah, ibaratnya hari ini tes, terus ntar iseng kayak mereka udah nganggur, mereka bisa lagi MBTI, dan itu waktu itu juga 2 minggu aja udah beda hasil gitu loh. Terus mereka menanyakan kok bisa beda kayak gini kenapa? Gitu. Ya karena kondisimu sekarang dan 2 minggu yang lalu itu beda gitu. Karena itu terlalu dipengaruhi oleh situasi-situasi yang kita alami sekarang gitu. Jadi hal-hal yang tidak melekat, hal-hal yang terukur gitu. Jadi menurut saya
Kalau dijadikan referensi tidak masalah, tapi jangan dijadikan patokan utama untuk menentukan karir gitu ya. Kayak tadi dijelaskan, saya tuh jenisnya seniman gitu ya, tapi saya nggak suka gambar, nggak suka ini, saya sukanya motret. Nah, motret sendiri itu sebenarnya adalah bidang kesenian dan akademik kan sebenarnya. Jadi kayak misalnya, oh mungkin sekarang kerjanya misalnya atau mungkin belum bekerja gitu ya, tapi hobinya motret. Nah, siapa tahu motret ini bisa menjadi peluang karir misalnya. Kalau ada apa ya agenda-agenda wisuda universitas nih, kamu bisa untuk buka jasa layanan motret, kayak gitu dengan harga yang miring. Karena kamu sendiri belum merasa kamu punya bakat. Jadi karena itu minat, akhirnya kan ya udahlah, pokoknya saya kasih gambar yang bagus gitu kan. Kamera juga masih pas-pasan misalnya gitu ya. Jadi kasihlah harga yang murah atau mungkin bisa bikin-bikin gift untuk hadiah wisuda gitu ya. Kita bikin mengembangkan, coba belajar dari internet tentang gimana caranya bikin ini misalnya gitu kan, hal-hal yang menarik gitu secara kesenian gitu bisa kamu lakukan. Jadi mulai belajar hal yang seperti itu karena dirasa punya minat ke arah seni misalnya gitu, itu boleh dilakukan, siapa tahu bisa jadi karir, nggak ada yang tahu kan. Kalau mau dicoba nggak masalah, menurut saya seperti itu. Terus tadi yang kedua pertanyaannya adalah seputar bagaimana kondisi di Indonesia saat ini ya. Jadi memang di Indonesia ini uh, jumlah orang yang menganggur dan peluang untuk melamar pekerjaan itu besar. Kalian bisa lihat sendiri kalau ada tes PNS itu ibaratnya satu posisi itu direbutkan oleh sekian ratus orang, berarti gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka mau tidak mau kan seringkali kita yaudahlah pokoknya daftar aja di posisi ini gitu, yang penting keterima dulu gitu. Nah, bagi saya adalah bekerja itu nggak cuma ngomongin bakat minat. Kadang seringkali memang kondisi-kondisi memaksa kita untuk duduk di posisi yang memang mungkin tidak sesuai dengan bakat atau minat kita. Tapi percayalah, sebenarnya semua hal itu bisa dipelajari. Orang yang awalnya, misalnya nih, males, tapi karena dia dituntut cepat sama atasannya dalam bekerja, dia akan bisa pelan-pelan untuk menjadi anak yang lebih rajin atau lebih cepat dalam bekerja. Asalkan dia sadar bahwa itu adalah tuntutan kerjanya. Nah, beda cerita dengan kondisi-kondisi di era zaman sekarang yang ketika dituntut kerja atasannya untuk lebih cepat, dia merasanya atasannya toksik. Akhirnya keluar. Nah, ketika kalian keluar, kalian tuh nggak tahu bahwa posisi kalian itu diinginkan oleh banyak orang gitu loh. Jadi, menurut saya kalau memang sekarang kondisi-kondisi tertentu memaksa kalian bahwa kalian nggak bisa bekerja sesuai bakat atau minat kalian, itu nggak apa-apa banget. Bukan jadi hal yang besar gitu ya. Menurut saya karena bagaimanapun kita bekerja bisa di mana aja. Kita tetap bisa belajar hal yang baru. Saya dengan jadi psikolog, saya merasa bahwa saya tuh secara tidak langsung dituntut untuk selalu ramah dan baik sama orang. Saya harus bisa apa ya, mungkin memberikan respon yang baik dan nyaman sama orang lain. Karena pernah saya memberikan respon yang kurang baik, itu orang tuh langsung, ih kok pelayanannya gini sih gitu. Padahal menurut saya yang salah tuh dia, makanya saya tegur gitu. Yang salah tuh dia, makanya saya tegur dan akhirnya dia punya respon yang negatif sama saya. Itu juga pernah ada kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kita kita sendiri juga perlu sadar bahwa yang penting kita kerja dalam kapasitas kita, dalam apa ya, ranah kebijakan. Kalau di psikologi itu ada kode etik gitu ya. Saya yang penting tidak melanggar kode etik, dan kalaupun klien saya minta aneh-aneh, saya bisa menolak gitu. Kayak misalnya waktu itu ada salah satu karyawan, calon karyawan yang diminta untuk diloloskan. Nah, saya bilang saya nggak mau karena itu bertentangan sama kode etik saya. Dan sesuai hasilnya pun orang ini harusnya tidak direkomendasikan untuk diterima di posisi ini. Tapi udah masuk ya mbak orangnya. Gitu. Loh, kan udah masuk atau enggak kan urusan bapak. Ya kan? Kan harusnya tes ini kan memang dilakukan sebelum apa namanya orang ini diterima. Kita mau deh mbak bayar lebih supaya hasilnya diganti. Saya nggak mau. Dan setelah itu saya tidak dipakai lagi oleh perusahaan ini. Saya sih nggak apa-apa, karena bagi saya rezeki masih ada dari tempat lain. Yang penting saya kerja jujur. Jadi hal-hal tersebut itu akan ada dalam pekerjaan. Gitu. Mau dibayar 2 kali lipat pun saya nggak mau, karena saya mikir dosa. Saya mikir kode etiknya gimana. Gitu. Saya jadi pengurus himpunan, tapi saya melanggar kode etik. Nah, kan ngaco kira saya. Gitu. Jadi hal-hal itu juga harus dipertimbangkan dalam karir. Mungkin seperti itu ya Mbak, jawaban dari saya. Semoga mungkin bisa tergambar.
Baik Kak, terima kasih. Jadi Sama. kalau mau hasilnya lebih konkret itu tuh harusnya kalau tes minat bakat itu ke psikolog ya Kak ya. Betul, saran saya gitu, Oh, Mbak. iya. Jangan percaya Iya. sama yang online-online selalu ya. Baik, Ada yang bisa baik. bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, thank you Kak Waninda. Mungkin selanjutnya bisa ke Kak Niam. Iya, halo. Dengar belum, Kak? Terdengar suara. Ya, sebenarnya hampir sama sih. Saya sudah mengajukan di kolom pertanyaan di kolom chat. Mm. Oke, kalau untuk sudah dituliskan ya di kolom chat ya Kak Niam ya. Kalau memang terkait tesnya sih, karena saya datang ke biro atau ke psikolog tertentu aja langsung, karena yang berbasis online itu seringkali memang tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Maksudnya gini, ketika kalian bingung sama hasilnya, itu kalian mau bertanya sama siapa, gitu kan? Tapi kalau ibaratnya datang kepada ahlinya, itu kalian boleh sekali dan punya akses untuk bertanya. Ini maksudnya seperti apa? Karena tes yang diberikan tentu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau untuk tes online saya tidak menyarankan ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Karena tesnya banyak ya sebenarnya kayak tadi kan saya jelasin ada beberapa aspek yang diukur kayak aspek kemampuan kognitif, sikap kerja itu ada tes-tesnya sendiri. Jadi kalau tadi sebelumnya ada pertanyaan kalau saya cuma pakai MBTI gimana MBTI itu cuma lihat kepribadian sebenarnya. Jadi kayak kemampuan kognitifnya nggak kelihatan, sikap kerjanya nggak kelihatan. Itu pun kepribadian cuma salah satu aspeknya doang yang diukur dari sekian banyak. Kayak MBTI itu nggak ukur kemampuan adaptasi kita, tidak melihat juga kemampuan kerja sama kita itu nggak ada. Itu ya jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Kak Niam. Oke, ini Kak Niam kayaknya jaringannya lagi putus-putus Kak Niam. Jadi eh, nggak balas lewat mic gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Kak Abdun. Sebenarnya udah nih nulis di kolom chat, tapi kalau Kak Abdunnya mau on mic, boleh. Baik, terima kasih Kak Moderator. Sebelumnya permisi, saya izin bertanya ke pemateri Kak Dian. Bagaimana cara kita agar tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan karir di masa depan tanpa merasa terjebak pada satu pilihan? Kemudian Kak, apa saja perbedaan antara memilih karir berdasarkan passion dan memilih karir berdasarkan prospek finansial atau kestabilan? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Pertama tadi gimana supaya kita bisa fleksibel gitu ya. Kalau pikir fleksibel bahwa ternyata karir itu ada banyak. Sebenarnya kalau ini kita harus punya mindset bahwa untuk menjadi sukses itu nggak selalu dengan posisi yang kita inginkan aja. Jadi kayak dulu itu kan saya waktu kuliah, bahkan sebelum kuliah tuh punya pikiran bahwa sukses itu ya hanya menjadi dokter. Sukses itu bagi saya dulu adalah konteksnya finansial ya. Kalau kamu punya sukses, bisa punya banyak duit tuh ya cuma bisa jadi dokter gitu. Tapi sekarang setelah menjalani dan mungkin memahami bahwa eh, pekerjaan itu nggak cuma dokter yang bisa ngasilin banyak duit gitu ya. Saya juga tahu loh ada orang yang dia trading saham gitu ya, dan itu kadang penghasilannya lebih besar daripada saya dan maksudnya udah puluhan dan ratusan juta itu juga mengagetkan. Saya kan nggak mikir apa gue belajar itu aja ya. Nah tapi enggak, karena saya nggak jago di bidang itu gitu ya. Saya nggak hobi mantengin laptop. Gitu. Jadi kita perlu mungkin mengenal banyak referensi dulu terkait pekerjaan. Mungkin mengenal banyak orang dengan berbagai profesi. Sehingga kita tahu bahwa sebenarnya pekerjaan itu ada banyak. Sebenarnya mungkin peluang kerja itu juga banyak. Gitu. Cuman kita aja yang nggak tahu. Gitu. Cuman kita aja yang nggak tahu bahwa itu ada peluang kerja di situ yang mungkin seringkali itu sesuai dengan minat atau sesuai dengan bakat kita. Gitu. Jadi
kita mungkin lebih terbuka aja ya sama orang lain. Maksudnya perbesar networking, terus banyak mengenal orang, ikutin komunitas sana sini supaya kita banyak kenal orang baru dengan berbagai background ataupun pekerjaan. Menurut saya itu penting sekali di usia anak-anak muda seperti kalian. Gitu. Oke, terus tadi yang kedua, sorry mungkin bisa diulang pertanyaan keduanya. Halo? Halo? Mbak Fitria, ingat nggak tadi Kak. pertanyaan keduanya apa? Kalau dari chatnya sih gini Kak, apa perbedaan antara memilih karir berdasarkan passion dan memilih karir Oke, berdasarkan prospek finansial atau kestabilan? oke, baik ya ya. Yang jelas kalau berdasarkan passion ya kita akan merasa lebih nyaman ya karena kalau prospek finansial tuh biasanya karena memang kita butuh sekian jumlah uang untuk kehidupan per bulan atau per hari gitu. Jadi kayak banyak juga klien-klien saya yang cerita bahwa saya tuh kerja kayak gini juga buat menghidupi keluarga kok Mbak. Sebenarnya saya itu juga nggak bisa misalnya ngajar, tapi ya mau bagaimana lagi. Kalau nggak gitu nanti bapak saya nggak makan. Jadi akhirnya dia kalau sore ngelesin anak-anak SD dengan penghasilan yang lumayan tuh bisa dia gunakan untuk menghidupi kehidupan dia. Jadi ada perbedaannya di situ. Gitu. Tapi seringkali malah karena kebutuhan finansial ini loh yang memaksa kita untuk kadang bekerjanya tuh lebih keras dibandingkan dia sekedar passion. Karena banyak orang yang kalau ngikutin passionnya itu kalau dia malas dia nggak ngerjain gitu. Jadi karena bagi saya zona nyaman itu membahayakan loh ya. Kita tuh lebih baik berada di zona tidak nyaman karena dengan zona tidak nyaman kita banyak belajar. Dengan zona tidak nyaman kita tuh merasa tertekan dan kita akan tahu gimana sih respon kita ketika kita tuh dalam tekanan itu penting banget sih. Karena nggak ada pekerjaan yang nggak menekan. Even saya dulu pengen jadi psikolog, sekarang saya jadi psikolog. Dan kalau kalian tanya, Mbak jadi psikolog tuh enak nggak sih? Saya akan bilang nggak enak. Nggak enak karena ternyata ketemu klien tuh kayak kesedot gitu energi kita. Kalau kalian pernah lihat Harry Potter tuh kayak kesedot Dementor gitu rasanya. Jadi habis ketemu klien tuh capek. Saya tuh maksimal sehari tuh cuma bisa jadi 4 klien. Selebihnya saya udah nggak sanggup karena kan capek banget ternyata di badan saya. Gitu. Saya setelah terima konseling itu saya pasti lapar. Gitu bawaannya gitu. Nah kalau 4 klien bahaya saya bisa makan 4 kali dong sehari. Gitu. Jadi even saya senang pekerjaan ini, tapi pekerjaan ini tuh juga menekan bagi saya. Jadi itu mas bedanya ya. Semoga terjawab. Oke, thank you Kak Dian. Ini kayaknya Kak Abdul terlempar ya. Iya Eh, kayaknya. kita, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Nurjihan, boleh on mic? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan? Kak, perkenalkan saya Nurjihan. Nah, saya ingin bertanya, yang pertama itu bagaimana cara mengevaluasi kesesuaian antara nilai-nilai pribadi dengan pilihan karir yang dipertimbangkan. Dan untuk kami Gen Z gitu, apakah ada tools atau real tes karir yang dapat membantu proses pemilihan dan seberapa efektif sih tes itu Gen Z ya kan Kak? Gen Z yang mau memasuki dunia kerja. Terima kasih Kak Jihan atas pertanyaan. Satu, terkait evaluasi ya, sebelum saya lupa pertanyaannya. Terkait evaluasi, saran saya kalau bagi Gen Z, sekali lagi karena ini Gen Z, kalian setelah tahu diri kalian gitu ya, terus pengen mungkin masuk ke dunia kerja tertentu, banyaklah bertanya sama mungkin teman kalian. Atau mungkin kalau kalian punya orang-orang yang kalian percaya dan usianya lebih senior, mungkin kakak tingkat atau dosen, itu bisa kalian jadi kita sebagai orang-orang yang memberikan evaluasi terhadap diri kalian. Karena evaluasi ini nggak harus sifatnya bentuknya tertulis dalam bentuk psikotes gitu ya, ada hasil laporan psikologisnya gitu, ada evaluasi psikologisnya, nggak harus seperti itu. Kita tuh seringkali boleh bertanya, karena bisa jadi orang lain tuh juga mengenal diri kita. Misalnya nih, oh si Jihan ini dulu zaman kuliah males, cuman kok nilainya bagus, misalnya nih dosennya gitu ya. Gitu. Cuman kalau dia waktu ujian tuh bagus loh nilainya, cuman kok tiap masuk kelas tuh telat aja mungkin. Nah,
kalian tuh perlu tahu penilaian orang lain terhadap diri kalian gitu. Terus kalau misalnya iseng-iseng nih Mbak Nurdian misalnya main ke kampus atau gimana, Pak saya lagi bingung cari kerja nih Pak. Kalau saya ngelamar kerja jadi ini menurut Bapak cocok nggak? Tentu orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman yang lebih banyak gitu ya, itu pasti akan bisa memberikan referensi karena mereka juga sudah punya pengalaman masuk ke dalam dunia kerja gitu. Atau sama kakak tingkat ataupun sama senior senior yang lain yang sudah bekerja, itu boleh banget untuk dijadikan evaluator gitu ya bagi kondisi diri kita seperti itu. Terus kalau tadi pertanyaan kedua terkait terus evaluasinya, sekali lagi saya cuma bisa menyarankan datanglah kepada psikolog karena mungkin banyak ya kayak tools-tools atau mungkin skala tes-tes yang sifatnya online. Nah, itu mungkin bisa kalian tetap gunakan sebagai screening awal aja. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah hasil paten dari sebuah kondisi. Karena kadang itu seringkali banyak klien saya datang itu karena akibat begituan. Jadi kayak, Pak, saya tuh kemana bisnis kuesioner di ya pokoknya secara online saya tertulisnya depresi. Nah, membahayakan dong. Padahal depresi itu kan kriterianya banyak. Gitu. Jadi hal-hal itulah yang harus diperhatikan sekali sebenarnya. Sebelum kita eh, apa ya ibaratnya menjalani sesuatu karena banyak kan Gen Z itu jadinya tuh self judgment gitu loh yang ada. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Mungkin kalian tuh anak-anak yang inovatif gitu ya, yang mungkin pengetahuannya jauh lebih besar nih dibandingkan zaman-zaman saya gitu ya. Tapi sekali lagi eh, informasi yang kalian dapatkan itu perlu sekali untuk diseleksi terlebih dahulu dengan baik dan bijak. Sebelum diputuskan. Itu aja sih saran dari saya. Wah, terima kasih. Berarti bagi kami untuk yang ngikut tus online itu boleh, tapi jangan jadikan pedoman ya, Kak. Iya, betul. Nggak apa-apa. Kalau mau dijadikan referensi aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kayak banyak klien-klien yang mengalami emosi yang turun gitu ya, kalau di klien-klien saya gitu ya, terus uh, suka overthinking, nah itu mereka browsing deh akhirnya. Itulah diagnosa di situ. Schizophrenia lah atau apalah gitu. Terus saya datang-datang tuh sudah dengan, Kak, saya tuh kalau dari Google katanya saya tuh kena schizophren gitu loh. Jadi maksud saya jangan, oke lah kamu boleh cari tahu, tapi datang jangan terus mendiagnosa kamu kena schizophren juga gitu. Jadi akhirnya saya ya yang perlu mengedukasi what is schizophrenia gitu. Jadi biasanya saya, oke, thank you banget kamu udah mau cari tahu dan curiosity-nya itu besar tentang kondisi diri kalian. Tapi mungkin akan lebih bijak kalau bertanya kepada pihak-pihak yang profesional. Gitu. Karena kalau udah masalah diagnosa dan lain sebagainya, penetapan, oh kamu tuh orangnya extrovert, introvert gitu-gitu tuh, kalau nggak bertanya dengan profesional tuh kayaknya ntar dikit-dikit, ya nggak bisa Kak, kan aku orangnya introvert. Banyak yang gitu loh soalnya. Terus kalau dituntut untuk kerja keluar kantor, saya tuh susah Pak kalau kerja keluar kantor. Soalnya saya mas ketemu banyak orang, saya kan orangnya introvert lah. Ente mau kerja apa kagak? Kan gitu kalau jadi atasannya. Nah itu gaji kamu untuk bekerja. Kalau cuma ngomongin soal extrovert introvert terus itu dijadikan alasan, ya udah nggak usah kerja gitu. Kan gitu kan. Nah hati-hati sekali ya bagi para Gen Z gitu sih. Baik, terima kasih Kak Dian. Sangat bermanfaat. Sama. Aduh, Gen Z lagi nih, Kak. Gen Z lagi, Gen Z lagi. Oke, oke. Kita lanjut ke Kak Ben sekali ya. Halo Kak Ben, bisa on mic? Oke, kita switch ke Kak Riyad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Dian. Izin bertanya. Em, jadi pertanyaan yang pertama, menurut Kakak nih ya, sebaiknya dalam menentukan karir ini kita disesuaikan dengan minat, bakat, background pendidikan, atau pengalaman ya, Kak. Karena kan itu semuanya kalau misalkan berbeda-beda nggak konsisten kan bisa membuat apa namanya jadi kita bingung gitu ya. Misalkan kita skillnya menulis. Nah, jadi berarti kita pengennya jadi jurnalis misalkan. Tapi ternyata pengalaman kita kebanyakan apa namanya em, desain gitu. Berarti cocoknya ke desain gitu. Nah, kira-kira tapi menurut kakak gimana nih? Hmm. Mau dijawab dulu atau masuk ke pertanyaan kedua?
Ya, Tadi pertanyaan itu dulu aja, Kak. itu dulu aja. Oke, jadi tadi bertanya soal minat, bakat, background pendidikan gitu ya, atau pengalaman. Kalaupun misalnya ada yang sejalan, saran saya adalah carilah salah satu atau salah dua nih yang sejalan. Jadi misalnya kayak minatnya sama background pendidikannya sejalan, maka saya lebih menyarankan kamu mencari pekerjaan di bidang tersebut atau karir di bidang tersebut karena sudah ada dari empat aspek itu tadi yang setidaknya searah gitu ya, maksudnya gitu. Kalaupun misalnya tidak, gini, jadi di level manajerial, di organisasi itu ada 3 level. Mas lihat, ada namanya staff, kedua supervisor, ketiga itu manager. Untuk anak-anak fresh graduate, saya bukannya menjatuhkan harapan kalian, tapi tolong sekali nggak usah ngelamar bagian supervisor. Tolong sekali. Supervisor lapangan, supervisor ini gitu ya. Tidak dituliskan di situ Kak, nggak boleh fresh graduate, jadi saya ngelamar-ngelamar aja gitu ya. Karena yang namanya fresh graduate itu pasti butuh pengalaman. Yang namanya, bentar, saya izin matiin earphone saya ya, kayaknya baterainya mau habis. Bentar. Halo, suara saya terdengar? Mbak Fitria? Terdengar ya? Oke, terdengar. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi, kalau misalnya supervisor itu biasanya mereka membutuhkan orang-orang yang sudah punya pengalaman at least 2 sampai 3 tahun di bidang yang sama. Jadi misalnya saya mau jadi supervisor gudang, maka setidaknya di pengalaman kerja yang sama, entah itu misalnya saya ngelamarnya di Indogrosir, jadi ngelamar jadi kepala gudang. Nah, saya tuh sebelumnya pernah tuh kerja di Alfamart, bagian gudang juga, tapi staff 2 tahun. Itu boleh. Itu kans untuk keterimanya besar. Tapi kalau kamu tidak punya pengalaman kerja di bidang yang sama, jangan coba-coba ngelamar di bidang itu sebenarnya. Terutama untuk level supervisor ataupun manager, karena jelas nggak mungkin keterima gitu. Karena supervisor dan manager itu ibaratnya kalian tuh kan jadi pemimpin gitu. Jadi kalau kamu tidak punya pengalaman, maka apa ya, logikanya adalah kamu nggak bisa mengarahkan orang lain gitu. Jadi meskipun udah, oh saya umurnya udah 38 Kak, pengalaman kerja saya banyak, tapi nggak sebidang gitu ya, atau nggak tidak relevan dengan posisi-posisi yang kamu tuju sekarang gitu. Jadi kalau pengalaman itu kecenderungannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya segmented gitu loh. Jadi kalau misalnya oh di bidang ini ya bidang itu terus yang harus kamu jalani gitu. Itu untuk level supervisor dan manager. Kalau tidak ada pengalaman, saran saya carilah yang pekerjaan-pekerjaan yang levelnya staff gitu. Jadi kayak ya kalau di perbankan itu ya misalnya tadi teller, CS gitu ya, atau mungkin di kantor tuh staff administrasi, staff purchasing misalnya gitu-gitu. Pokoknya yang levelnya staff gitu. Jadi eh sorry banget ya nih banyak yang komen, saya juga baru sadar ternyata baterai dari earphone saya itu ini mau habis gitu. Makanya kayaknya suaranya mengecilnya karena itu. Jadi seperti itu ya Mas Riyad, mungkin boleh kalau mau ditanggapi. Oke, baik Kak. Jadi tadi kan Kakak bilang kalau misalkan lebih baik disesuaikan kalau misalkan ada 2 faktor yang Mm-mm. konsisten gitu ya. Berarti Betul. misalkan yang konsistennya itu background pendidikan sama bakat. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kira-kira untuk mensinkronkan buat ke pengalamannya itu sama summary-nya gimana ya Kak buat dimasukin ke CV-nya gitu. Oh, masukin ke CV-nya. Jadi kalau ke pengalaman mungkin arahnya lebih kepada hal-hal yang pernah kamu lakukan aja gitu. Jadi kan kalau misalnya di summary, sorry di CV itu kan kita ngomongin soal kamu tuh seberapa aktif sih sebenarnya. Jadi even tidak sesuai atau tidak selaras dengan background pendidikan ataupun bakat yang dimiliki, tapi misalnya ini pada saat kuliah dulu tuh saya pernah jadi anggota bagian sekretaris untuk acara ospek mahasiswa misalnya gitu loh. Jadi saya tuh ngelamarnya di bidang itu. Jadi eh, saya merasa bahwa itu adalah sebuah pengalaman keorganisasian yang diikuti. Jadi kamu tuh bisa bekerja dalam tim. Itu akan jadi nilai tambahnya di situ. Karena untuk anak-anak yang tanda kutip kurang aktif organisasi gitu ya, itu jadi PR besar loh untuk perusahaan.
gitu. Maksudnya, nih anak ntar kalau kerja secara tim gimana ya gitu loh Mas. Jadi nggak apa-apa dimasukkan aja gitu, dituliskan pada saat itu job desk-nya apa gitu. Atau mungkin kita ngomongin organisasi nggak selalu dalam kampus ya, boleh yang di luar kampus, misalnya ada yang ikut kegiatan-kegiatan apa ya, organisasi di luar kampus ataupun himpunan di luar kampus, tuh nggak apa-apa dituliskan aja. Kamu tuliskan jabatan kamu apa, kamu pernah menjalani apa, dan apa yang sudah kamu lakukan gitu. Karena akan kelihatan untuk orang-orang yang sekedar jadi anggota dan nebeng gitu. Saya biasanya lebih tanya di bidang-bidang kayak gitu kalau wawancara gitu. Jadi kayak, oh dulu waktu kuliah pernah ini ya, dulu ada project apa gitu. Jadi saya tanyanya ke arah situ malahan, ke pengalaman. Karena pengalaman itu, dari cerita pengalaman itu kita akan tahu anak ini tuh kontribusinya seberapa besar kalau bekerja. Karena kalau level staff itu kita udah nggak ngomongin soal, aduh dia ini mampu banget nih buat ngerjain ini, project ini. Enggak, tapi lebih ke anak ini kalau ngerjain tugas bisa apa enggak. Dia bisa koordinasi sama temennya atau enggak. Dia bisa handle pekerjaannya dengan baik atau enggak. That's it. Udah cukup itu aja kalau di level staff. Sebenarnya begitu. Oke, makasih Kak. Izin bertanya untuk pertanyaan kedua ya Kak. Nah, Ya, silakan. kira-kira menurut Kakak boleh nggak sih kalau kita ini melamar pekerjaan yang berbeda buat kita explore nih sebenarnya kita apa namanya expertnya di mana gitu atau lebih baik fokus ke satu bidang aja, ke satu posisi gitu. Kalau saran saya fokusnya untuk kamu kenali diri kamu dulu, baru kamu cari eh pekerjaan yang memang sesuai dari hasil analisa tentang diri kamu sendiri. Karena kayaknya kalau ngelamar kerja di banyak bidang, sebagai pertimbangan bahwa kayaknya ini saya juga bisa, atau mungkin saya mau coba-coba di sini. Nah, coba-coba untuk anak Gen Z itu bahaya loh. Beneran deh. Ini saya ngomongin Gen Z lagi ya. Masalahnya sekarang kan yang sibuk mencari pekerjaan kan anak Gen Z ya. Coba-coba itu berbahaya loh. Karena banyak banget. Saya pun dulu juga, saya pernah ngajar di salah satu kampus ya. Itu mahasiswa saya dulu tuh pernah coba-coba ikut CPNS, asal ikut, keterima. Sekarang dia dilempar di Ambon. Dan pernah tuh saya ditelepon sama dia, Bu, saya mau konsul, saya stres di sini. Lah, kamu ngapain daftar di sana? Bayangan saya nggak keterima gitu. Jadi, ayo mulai sekarang berpikir kemungkinan terburuknya. Jadi jangan kemungkinan terbaik ya, karena seringkali dengan coba-coba itu malah itu jadi ladang rezeki kamu loh di sana. Gitu. Jadi ya saya berusaha untuk menguatkan dia, ayo kamu harus sadar. Posisi kamu tuh diinginkan banyak orang. Kamu bertahan di situlah 1-2 tahun dulu. Gitu-gitu. Jadi saya menguatkan dia supaya tidak keluar dari posisinya sekarang. Karena kalau CPNS keluar kan otomatis kan harus ada salary yang dibayarkan. Terus juga dia akan diblok oleh CPNS untuk tidak bisa ikut lagi. Nah, hal seperti itu kan harus jadi akibat ya gitu. Jadi kalau untuk anak-anak Gen Z deh misalnya, kalau kalian nggak nyaman di satu tempat, coba deh setidaknya bertahan dulu di satu tempat itu, at least selama 1 tahun atau 2 tahun. Sampai ketika kalian mau pindah, itu kalian bisa minta surat rekomendasi sama atasan gitu. Jadi surat rekomendasi itu bisa dalam artian evaluasi hasil kerja, kayak misalnya, oh dia nih dulu pernah kerja jadi bagian pemasaran di perusahaan X gitu ya. Terus saya mau pindah perusahaan karena menurut saya di perusahaan ini itu nggak ada jenjang karirnya. Saya udah kerja di sini 2 tahun kok nggak ada tawaran buat naik jabatan misalnya gitu ya, atau pindah ke posisi yang lain gitu. Saya berencana resign untuk pengembangan karir, itu boleh, nggak apa-apa. Saya minta surat rekomendasi dari pimpinan saya yang sekarang, saya minta resume gitu ya, summary terkait bagaimana selama ini saya bekerja gitu kan. Nah, itu yang akan saya bawa untuk melamar di pekerjaan yang baru gitu. Oke, baik. Jadi intinya Kak fokus ke satu posisi dulu ya, baru nanti kalau Iya, misalkan nggak cocok, kalau mau switch baru. karir boleh gitu ya. Oke, Betul. makasih Kak. Sama-sama. Oke, kita mungkin ke pertanyaan terakhir nih ya Kak Bro. Udah malam banget ini. Dari Kak Sri, ini mungkin bisa on mic Kak. Baik, Kak. Terima kasih kepada Kakak moderator dan juga kepada Kak Dian. Di sini saya izin bertanya, Kak. Jadi, Kak, mengingat dinamika dunia kerja itu kan itu terus-terusan berubah, nggak selamanya sama. Dan ditambah lagi beragamnya pilihan karir yang tersedia, Kak. Jadi bagaimana, Kak, seseorang itu dapat menyelaraskan minat bakat dan nilai pribadinya dengan tuntutan pasar dunia kerja yang terus berkembang dan berubah, sehingga nantinya kita itu dihadapkan
dan diharapkan dapat membuat keputusan karir yang tepat, Kak, dan berkelanjutan dalam jangka yang panjang tanpa merasa terjebak dalam pilihan yang salah atau mengalami burnout itu, Kak. Kayak contohnya yang dibilang Kakak tadi, yang coba-coba CPNS itu dia, Kak, tiba-tiba dapat, terus dia kayak merasa, "Gimana nih, Kak, nggak sanggup," gitu, Kak. Mohon arahannya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, nah karena seperti slide pertama saya tadi, karir itu adalah sebuah peran ya dalam hidup. Jadi perencanaan itu perlu. Perencanaan itu perlu sekali. Kalian nggak bisa tuh main asal-asalan. Karena kalau ngasal itu tadi akibatnya. Kalian akan menerima, ibaratnya membayar asal-asalan kalian tuh di akhir gitu. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin nih tidak mendesak untuk segera bekerja, coba deh kalian itu benar-benar bisa berpikir dulu dengan matang tentang diri kalian. Mencari pengalaman itu bagus banget. Jadi misalnya kayak, oh sekarang misalnya kayaknya aku tuh cocok sama bidang-bidang yang sifatnya administratif. Tapi aku nggak jago ngapa-ngapain. Excel aku nggak bisa, Microsoft Office nggak bisa. Carilah pengalaman dengan menambah nilai di bidang tersebut. Jadi ikutlah kursus-kursus Microsoft Office misalnya seperti itu. Terus kursus-kursus yang sekarang kan kursus-kursus tuh banyak yang gratis kan. Secara online juga banyak kan ya. Nah, itu bisa kalian ikutin untuk menambah nilai plus dalam diri kalian gitu. Jadi kalau misalnya saya psikolog, saya sekarang banyak harus ngomong di depan umum. Saya misalnya harus ngisi materi di sana sini, tapi saya tuh bukan tipe orang yang ngomongnya tertata gitu ya. Saya ngomongnya belibet dan seringkali saya tuh nggak pede. Nah, mungkin saya perlu menambah nilai diri saya dengan belajar tentang public speaking, misalnya gitu. Nah, kalau kalian masih punya waktu, itu bisa banget diasah. Untuk teman-teman yang misalnya hobi banget suka atau merasa tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilihat banyak orang gitu ya, itu mau nggak mau public speaking penting untuk dikembangkan. Saya pernah nggak ikut public speaking? Nggak pernah, jujur nggak pernah. Tapi saya terbiasa untuk ngomong di depan banyak orang semenjak saya kuliah. Saya tuh dulu waktu kuliah dapat tawaran dari dosen saya untuk jadi asisten dosen, di mana saya harus menggantikan dosen saya untuk ngajar gitu. Yang saya ajar anak FIK lagi, bayangin. Yang badannya tinggi-tinggi semua gitu, cowok-cowok semua. Waduh, itu satu mata kuliahnya 2 jam setengah, setengah jam saya ngejelasin selesai. Habis itu kosong jamnya. Karena saya bingung, nggak tahu gimana caranya harus mengajar gitu. Jadi memang harus dilatih dan melatih itu nggak gampang. Makanya kalau kalian mikir, oh aku pengen ini, terus aku mau belajar gimana supaya jadi ini, itu susah, itu butuh waktu gitu. Makanya saya cenderung ngomong better kalian mengambil pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan bakat dulu deh gitu. Kalau tadi mahasiswa saya, itu saya nggak tahu apa pertimbangan dia ngambil jurusan itu. Oh, sorry, dia itu dulu sempat kuliah farmasi ceritanya. Ada 3 farmasi, terus habis itu dia kuliah psikologi gitu. Dan dia tuh mengambil posisi di rumah sakit di Ambon itu dengan ijazah farmasinya dia gitu. Saya waktu itu juga tanya, kamu ngapain nggak masuk bidang psikologi aja sih? Aduh bu, saya ikut teman saya gitu. Jadi akhirnya begitu gitu. Dengan pertimbangan yang tidak matang, maka akhirnya ya efek negatifnya yang akan diterima gitu. Apalagi mahasiswa saya ini saya kenalnya dia tuh anak yang gampang sekali mengeluh gitu loh, gampang sekali ketika ada emosi negatif tuh langsung gitu-gitu gitu. Jadi kita sendiri tuh perlu kenal diri kita. Kita tuh tough nggak sih? Kita tuh bisa bertahan nggak sih dalam tekanan? Karena sekali lagi pekerjaan tuh nggak ada yang menyenangkan. Tidak ada satu pekerjaan pun yang menyenangkan. Pasti akan ada tekanan gitu. Cuman bagaimana sih kita bisa menikmati tekanan itu dan menjadikan tekanan itu sebagai sebuah hal yang memang jadi motivasi kita. Nah, itu kan harus kita ubah mindsetnya ya gitu. Jadi hal-hal itu loh yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebenarnya. Kalau tadi pertanyaannya gimana sih supaya kita nggak salah pilih, nggak gini. Kalau bagi saya yang penting itu malah kita mengenal diri kita dulu. Nggak usah deh ngomongin bakat, minat gitu ya. Bakat, minat itu mungkin kita perlu kenali aja. Oh ya, saya bakatnya di bidang ini, minatnya di bidang ini. Tapi saya itu tipe orang yang begini masalahnya. Nah, banyak orang yang misalnya ngelamar kerja di perusahaan X. Dia tuh nggak tahu perusahaan X itu tuntutan kerjanya kayak gimana. Dia nggak tahu perusahaan X ini seberapa besar. Dia nggak tahu jumlah karyawannya berapa. Bayangannya fine-fine aja, kerja santai bisa. Begitu masuk, oh ternyata karyawannya banyak, tuntutannya besar, dia stres gitu. Dan dia nggak tahu bahwa tingkat stresnya dia pun tinggi gitu loh. Jadi hal-hal itu juga jadi pengaruh besar loh ternyata gitu. Jadi mempertimbangkan dengan matang dan dalam kematangan itu
Kita perlu waktu yang mungkin cukup lama. Kita perlu banyak orang yang bisa diajak diskusi. Kita perlu banyak mentor. Itu bisa dilakukan gitu. Buat teman-teman yang masih di kampus, banyak tuh biasanya ada lembaga pengembangan karir dan lain-lain gitu ya. Kalian bisa datang ke situ, tanya di situ, mumpung gratis, karena masih di kampus, gitu kan. Bagi yang udah keluar, banyakin networkingnya, banyakin kenal orang sana-sini, kenalan sana-sini, bukan untuk caper ya, tapi kalian membina relasi. Karena bagaimanapun, relasi itu bisa datangnya dari mana aja, beneran. Itu saya rasakan. Saya tuh bukan orang yang jago self-branding, menurut saya. Tapi ada aja yang datang konseling gitu ya. Kadang tuh saya tanya, Bu, mohon maaf Ibu tahu saya dari mana ya? Saya tuh punya temen Mbak yang dulu tuh konsul ke Mbak Dian. Itu tuh saya diceritain sama itu gitu. Jadi, oh ya ternyata mungkin dari kepuasan orang datang ke saya konseling atau pernah saya dipanggil ke salah satu sekolah untuk ngisi materi di situ. Terus ada salah satu guru di situ yang kenal saya. Guru ini ngerekomendasiin ke temennya. Terus temennya ngerekomendasiin ke temennya. Coba, snowball banget kan? Itu nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi rezeki itu bisa datangnya dari mana aja. Gitu. Asalkan kita kerjanya baik, jujur, tidak mengeluh, saya rasa eh, Allah juga pasti akan kasih jalan untuk kita untuk selalu dapat rezeki kok. Gitu. Tapi ya tetap kita harus maintain diri kita harus semakin mengenal diri kita juga. Seperti itu, Mbak. Baik, Kak. Terima kasih buat masukannya, Kak. Tapi, Kak, boleh itu nggak, Kak? Boleh taruh IG Kakak nggak, Kak, di bawah, Kak? Oh, oke, sebentar ya. Ya, Kak. Makasih, Kak. Ini ya, saya masukin di kolom chat ya. Silakan saya kembalikan mungkin ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Dian dan makasih banyak ya teman-teman ini semangatnya malam ini sangat-sangat luar biasa dan semoga malam ini bisa dapat insight-insight baru dari Kak Dian, terutama tentang eh, mengelola kebingungan buat nentuin karir gitu. Oke, nanti teman-teman jangan lupa bikin story, tag Kak Dian juga, dan jangan lupa tag kita ya. Bisa tag um, Draft Pajak Berinspira, Smart Content Academy, Kompeten IDN, dan sang konsultan atau zona accounting. So, nanti kita repost ya. Oke, karena kita udah, ini bahkan lebih dari 90 menit nih. Waduh, berarti ini menandakan kalau pembahasan kita malam ini tuh sangat sangat dinikmati oleh peserta gitu ya Kak Dian ya. Amin. Oke, mungkin dicukupkan sampai sini dulu. Terima kasih banyak kepada teman-teman atas antusiasmenya. Terima kasih banyak kepada Kak Dian yang udah meluangkan waktunya untuk kita semua tentunya. Sama-sama. Dan Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta di sini yang mungkin tadi ada kendala terkait suara saya ya yang kurang jelas karena saya nggak sadar kalau earphone saya mau habis baterainya karena dia nggak ngomong gitu. Saya mohon maaf sekali sebesar-besarnya. Nanti untuk materinya mungkin bisa dibagikan ya Mbak ke teman-teman ya. Boleh kok. ya, Tadi ada yang bertanya. Heeh. nanti kita akan share ke grup. Oh ya, ini katanya nama IG-nya belum nih, Kak. Sudah di chat sebentar ya. @Dian Sudiono. Saya ini kali ya sebentar. Ini ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Kita semoga bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Dan jangan lupa Amin. untuk isi link absensinya, karena link absensi tidak akan kita bagikan di grup gitu. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila terdapat
hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya materi yang saya berikan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau kekurangan dalam penyampaiannya. Selamat malam, selamat istirahat.